Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 1541, niat membunuh ada di mana-mana. Ketika Lin Bai bergegas menuju kediaman Yue Qing, dia melihat Li Zong berdiri di atap dan memperhatikan penonton dengan dingin. Meskipun keduanya saling memandang untuk waktu yang singkat, tak satu pun dari mereka bergerak ke arah satu sama lain. Setelah hanya saling memandang, sosok Li Zong melintas dan dengan cepat menghilang dari atap, bahkan Lin Bai pun dikejutkan oleh kecepatan Li Zong. Orang ini adalah karakter yang kejam. Mata Lin Bai tenggelam ketika dia melihat Li Zong menghilang, dan dia memiliki penilaian baru atas kekuatan Li Zong di dalam hatinya. Namun Li Zong tiba-tiba menghilang, dan Lin Bai tidak sengaja mencari Li Zong, kini Lin Bai hanya ingin mencari keberadaan Yue Qing. Yue Qing memberi Lin Bai pengetahuan yang begitu berharga tentang pedang kuasi sihir. Belum lagi Yue Qing melakukan ini dengan suatu tujuan, tetapi berdasarkan pengalamannya dalam berlatih pedang kuasi sihir, Lin Bai memahami ilmu pedangnya. Lin Bai tidak akan duduk diam dengan kebaikan ini. Kediaman Yue Qing terpisah dari kediaman penjaga, dan Yue Qing sangat akrab dengan istana tersebut. Tempat dia tinggal seharusnya adalah kamar sebelumnya, jadi Lin Bai mencari beberapa saat sebelum menemukan lokasi Yue Qing. Begitu Lin Bai tiba, dia berdiri di atap di kejauhan dan melihat di halaman Yue Qing, ratusan prajurit Yin Sein Zokchen sedang mengepung tempat itu. Di halaman, dikelilingi oleh banyak orang kuat, ada Yue Qing, Butler Zuoyi, dan lebih dari 20 prajurit kepercayaan Yue Qing yang dibawa dari Kemudi Timur. Seperti yang dikatakan Butler Zuo sebelumnya, prajurit yang direkrut dari kota Mangshan tidak akan bertarung demi Yue Qing, tetapi hanya prajurit yang dibawa dari cabang timur yang akan melindungi Yue Qing bahkan jika mereka mati. Tetapi bahkan jika kroni-kroni ini tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri, jumlah mereka terlalu kecil. Sekarang mereka hanya lebih dari 20 orang, sementara Butler Langning memimpin lebih dari 100 orang kuat di alam kesempurnaan Agung Yin Sein. Yue Qing dan yang lainnya sudah terkepung di semua sisi. Lebih dari 100 orang kuat mengepung Yue Qing dan yang lainnya, tetapi mereka tidak bergegas maju dan mencabik-cabik mereka. Dari kerumunan, seorang lelaki tua berjalan keluar dengan senyum dingin dan berkata sambil mencibir, "Nona Yue Qing." Yue Qing tampak seperti biasa. Dia sudah lama berharap pemandangan seperti itu akan terjadi di Wisma Gunung Janji, jadi dia tidak terlalu terkejut. Malah menatap lelaki tua itu dan berkata dengan ringan, "Pelayan Langning, saya tidak berharap Anda mengikuti Yue Zheng dan putranya dengan sepenuh hati." Langning terkekeh dan berkata, "Mereka yang mengetahui masalah saat ini adalah pahlawan. Sekarang presiden lama telah pergi, jika saya tidak memilih Kam, saya khawatir saya akan berakhir dalam situasi yang sama dengan wanita tertua hari ini." Yue Qing mencibir, tetapi tidak ada banyak kejutan atau ekspresi di wajahnya. Langning merasa malu dan berkata, "Nona, sebelum kita mengambil tindakan, saya masih berharap memberi wanita muda itu kesempatan. Selama wanita muda itu menyetujui permintaan wakil presiden Yue Zheng, untuk sementara saya dapat menyelamatkan nyawa wanita muda itu." Yue Qing berkata, "Beberapa hal tidak dapat ditarik kembali." Langning berkata dengan dingin, "Nona, apakah Anda harus mencari kematian? Apakah kamar dagang bulan perak lebih penting daripada hidup Anda?" Yue Qing mendengar ini. Jejak kemarahan segera muncul di wajahnya, dan kata-katanya akhirnya menjadi dingin, "Kamar dagang bulan perak adalah kamar dagang yang didirikan oleh ayahku. Jika ayahku mewariskan tahta kepada Yue Zheng, maka aku, Yue Qing, tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi, karena ayahku belum diwariskan kepada siapapun, akan menjadi angan-angan jika ada orang lain yang ingin menyentuh negara yang telah dibangun ayahku selama lebih dari 200 tahun, dan aku, Yue Qing, tidak akan pernah menyetujuinya." "Itu," Yue Qing berkata dengan dingin. "Yang paling tidak bisa kuterima adalah dibawa pergi oleh kalian serigala dan penjahat bermata putih." Yue Qing berkata dengan dingin, "Butler Langning, aku tidak tahu apakah kamu masih ingat itu ketika kamu putus asa, ketika kamu tinggal di bawah atap orang lain, saat itu, ayahkulah yang memberimu kehidupan baru. Apakah kamu masih ingat, ketika kamu diusir dari keluarga dan menjadi tiada, ayahkulah yang memberimu kehidupan. Ayahku baik seperti gunung kepadamu, tetapi kamu membalas kebaikanmu dengan kebencian. Siapa yang jatuh ke dalam kamar dagang Silver Moon? Kamu bisa melakukannya di tanganmu, tapi aku tidak akan pernah mentolerir kamar dagang Silver Moon jatuh ke tangan penjahat seperti kamu." Kata Yue Qing dengan ekspresi sedikit marah. Cukup. Ketika Langning mendengar kata-kata Yue Qing, bekas luka di hatinya yang paling tidak ingin dia robek dibuka dengan kejam oleh Yue Qing. Yue Qing benar. Ketika Langning masih menjadi pejuang semut, presiden lamalah yang memberinya sumber daya pelatihan, makna hidup, kekuatan, martabat, dan kendali. Status dunia. Tapi hari ini, dia memimpin kerumunan untuk mengepung dan menekan putri dermawannya yang begitu baik padanya. Langning tidak ingin berhenti berbicara dengan Yue Qing, dan segera matanya menjadi galak,
dia mundur selangkah, dan berkata dengan dingin, bunuh mereka. Segera. Lang Ning memberi perintah, dan orang-orang yang mengelilingi Yue Qing adalah sekelompok besar prajurit bergegas maju. Kilatan pedang dan bayangan pedang segera muncul di halaman. Butler Zuoyi berteriak dengan mendesak, lindungi Nona. Butler Zuo memimpin lebih dari 20 prajurit terpercaya dan bergegas maju, dengan putus asa menahan dampak dari lebih dari 100 master di depan. Zuo Oi, bahkan kamu keras kepala. Lang Ning berkata dengan dingin. Saya tidak keras kepala, saya hanya tidak ingin malu atas kebaikan presiden lama. Butler Zuo berkata dengan dingin, wanita tertua benar, saya tidak peduli siapa yang akan menjadi presiden perak Kamar Dagang Bulan, tapi tentu saja kami tidak bisa jatuh ke tangan kalian penjahat. Zuo yang aneh, bahkan kamu berani menyebutku penjahat. Aku sedang mencari kematian. Lang Ning segera menjadi marah dan menyerang dengan berani. Gelombang kekuatan yang menakutkan terkondensasi di tinjunya. Gemuruh. Sebuah pukulan kuat turun dan mengenai dada Zuoyi. Puff! Butler Zuoyi segera terbang dan jatuh ke tanah sambil muntah darah. Yue Qing melihatnya, wajahnya dingin, dan dia keluar dari sosok cantik itu dan berjalan menuju Butler Lang Ning. Ketika Yue Qing mengambil tindakan, kekuatan alam dewa yang tingkat kedua segera menyapu halaman, dan kekuatan spiritual yang kuat mengembun. Yue Qing mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan pedang tajam muncul di tangannya. Fiuh! Cahaya pedang dingin keluar dari tangan Yue Qing, langsung menjatuhkan Lang Ning. Lang Ning dan Zuoyi sama-sama berada di alam Dzogchen Yin Sage, jadi dia tidak bisa menjadi lawan Yue Qing. Lang Ning dipukul oleh cahaya pedang Yue Qing dan sangat ketakutan hingga dia melarikan diri. Melihat Yue Qing hendak membunuhnya, Lang Ning segera berteriak, Li Zong, berapa lama kamu harus menunggu sebelum mengambil tindakan? Lang Ning baru saja selesai berbicara. Cahaya pedang tajam bersinar dari udara tipis. Cahaya pedang membekukan dunia dan langsung menuju ke tubuh Yue Qing. Puff! Pedang itu menyerang secara tiba-tiba, membuat Yue Qing lengah sejenak, dan dia segera terlempar ke belakang oleh pedang itu. Ketika Yue Qing mendongak lagi, Li Zong, seorang pemuda berpakaian linen yang selalu kedinginan, sudah berdiri di depan Yue Qing dengan pedang, dan berkata dengan mata dingin, Nona, maafkan aku. Aku tidak menyangka. Yue Hua aku akan menjaga kalian semua. Yue Qing sedikit terkejut saat melihat Li Zong mengambil tindakan, tapi kemudian dia tersenyum pucat. Li Zong berkata dengan dingin, Tuan Yue Hua meminta saya untuk tinggal, dan saya harus menjaga wanita tertua di sini selamanya. Jangan khawatir, wanita tertua, saya akan bertindak cepat dan tidak akan terlalu banyak rasa sakit. Li Zong mengangkat kepalanya sedikit. Dia mengangkat pedang di tangannya, dan cahaya dingin menyebar dari ujung pedang. Bab 1542 Kematian Butler Zuo. Bila di tangan Li Zong disebut pedang bertahan hidup. Pedang bertahan hidup berada di peringkat ke-72 dalam daftar senjata seni bela diri ekstrim. Senjata yang dapat masuk peringkat 100 besar pada dasarnya adalah senjata seni bela diri ekstrim terkuat di negeri Lingnan. Nama pedang ini adalah survival, yang tidak berarti kelangsungan hidup orang yang memegang pedang, tetapi di bawah pedang ini, baik manusia maupun dewa akan dihancurkan, dan mereka hanya dapat bertahan hidup dengan berlama-lama dan berdoa memohon pengampunan dari sang ahli pedang. Sejak pedang kelangsungan hidup ditempa 100 tahun yang lalu, para ahli pedang kelangsungan hidup di generasi sebelumnya telah mendapatkan ketenaran besar di tanah Lingnan. Tetapi sekarang setelah diserahkan ke tangan Li Zong, inilah masalahnya. Li Zong telah menjadi pendekar pedang sejak dia masih kecil. Dia pernah bergabung dengan sekte dalam dari sekte pedang Tongtian dan menjadi murid sekte dalam berpakaian ungu. Namun, karena dia menyinggung sesepuh sekte dalam, dia diusir oleh sekte dalam. Lebih tua melalui trik, dia menjadi sekte pedang Tongtian. Setelah Li Zong meninggalkan sekte pedang Tongtian, tetua mana yang mengirim seorang master untuk mengejarnya. Selama pengejaran inilah Li Zong secara tidak sengaja memperoleh pedang penyelamat dari tempat yang putus asa, tetapi usahanya sia-sia. Setelah itu, Li Zong mulai melakukan perjalanan melintasi tanah Lingnan dan bertemu Yue Zheng. Yue Zheng melihat bahwa Li Zong pandai dalam ilmu pedang, dan mengetahui bahwa dia dulunya berasal dari sekte pedang Tongtian. Dia mencintainya, jadi dia membawanya di bawah sayapnya, memberinya banyak sumber daya pelatihan, dan mendorong budidayanya ke tingkat kedua. Tingkat alam Yangshen. Setelah itu, Yue Zheng mengatur agar Li Zong melindungi Yue Hua di setiap langkahnya. Li Zong berterima kasih kepada Yue Zheng atas kebaikannya dan selalu bekerja untuk Yue Zheng dan Yue Hua. Li Zong telah lama berada di kamar dagang Silver Moon, dan dia bahkan dikenal sebagai salah satu dari 10 penjaga kamar dagang Silver Moon. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik terkenal di kota Haiji. Terutama pedang bertahan hidup di tangan Li Zong, yang membuat banyak prajurit yang menyinggung Yue Zheng dan Yue Hua memohon di bawah pedang bertahan hidup. Tolong jangan khawatir, Nona.
Saya akan menyerang dengan sangat cepat dan saya tidak akan membuat Anda terlalu kesakitan. Li Zong mengangkat pedang penyelamat dengan dingin, dan cahaya dingin menyebar darinya. Fiuh! Tiba-tiba sosok Li Zong bergoyang, berubah menjadi bayangan dan menyerang Yue Qing. Pedang bertahan hidup di tangannya meletus dengan cahaya pedang yang lebih kuat dari matahari, bulan dan bintang, dan dia membunuhnya tanpa terhentikan. Ketika Yue Qing melihatnya, dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir pedang Li Zong. Meskipun keduanya adalah pejuang dari alam yang sama, Yue Qing masih jauh lebih lemah dari Li Zong. Bagaimanapun, Li Zong adalah pendekar pedang yang kuat yang telah mengasah keterampilan pedangnya dengan membunuh orang selama bertahun-tahun. Yue Qing, sebaliknya, tidak sebaik Li Zong. Dengan satu pedang jatuh, Li Zong menghempaskan Yue Qing, meninggalkan lebih dari selusin bekas pedang di tubuhnya, darah meluap dan mewarnai pakaian putih Yue Qing menjadi merah. Serangan pedang barusan selalu berubah-ubah. Sepertinya hanya ada satu tusukan, namun meninggalkan beberapa bekas pedang di tubuh Yue Qing. Bisa dibayangkan betapa mendalamnya Li Zong dalam pengembangan konsepsi artistik dan pencapaian ilmu pedang. Menyadari, pedang kelangsungan hidup, Li Zong, itu memang layak untuk reputasinya. Yue Qing jatuh ke tanah dalam keadaan malu. Darah meluap dari sudut mulutnya mewarnai kain kasa putih di wajahnya menjadi merah, tapi ada sedikit senyum di matanya. Lebih baik mati di tanganmu daripada mati di tangan kedua penjahat itu, Yue Zheng dan putranya. Kata Yue Qing dengan tenang. Ketika Li Zong mendengar kata-kata Yue Qing, ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah dia adalah mesin pembunuh tanpa emosi. Dia mengayunkan pedangnya yang tajam, dan cahaya pedang menghantam tenggorokan Yue Qing tanpa ampun. Nona, lindungi wanita tertua. Butler Zuoyi berteriak dan segera bergegas mendekat, mencoba memblokir pedang Yue Qing dengan tubuhnya sendiri. Huff, Zuo aneh, bukan hanya wanita tertua yang akan mati hari ini, tapi kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, Butler Langning mencibir, dan kabut hitam tebal beredar di telapak tangannya, dan dia menginjak dengan keras. Di punggung Zuo dengan telapak tangan yang keras. Zuo Yi menghentikannya. Melihat pedang ini hendak mengenai tenggorokan Yue Qing. Lindungi wanita tertua. Lindungi wanita tertua. Pada saat ini, lebih dari 20 penjaga dekat melihat Yue Qing dalam masalah, dan mereka segera berteriak. Lebih dari 20 penjaga dekat bergegas maju dan menyerang Li Zong tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mata Li Zong berubah, dan pedang segera terbang, dan ribuan bayangan pedang segera menebas. Hanya pedang ini yang membunuh lebih dari 20 penjaga terpercaya langsung di bawah pedang. Di sisi lain, Butler Zuo, yang dihentikan oleh Lang Ning, juga terluka. Lang Ning menghancurkan hati Butler Zuo dengan sebuah pukulan, dan berkata dengan dingin, Zuo, kamu telah memilih tuan yang salah. Nafas Zuo turun ke tanah dengan nafas yang lemah. Berkata dengan suara dingin, Lang Ning, kamu binatang buas. Kamu tidak layak bagi presiden lama untuk merawatmu dengan baik. Lang Ning, itu sudah cukup bagiku, Zuo aneh, untuk mati hari ini, tolong perbesar nona dan pergi. Lang Ning mencibir, kalian hari ini. Mereka semua harus mati. Li Zong, bunuh Yue Qing. Lang Ning berteriak kepada Li Zong. Setelah Li Zong berurusan dengan lebih dari 20 penjaga dekat yang dibawa oleh Yue Qing, matanya tetap dingin seperti biasanya, dan dia bergegas menuju Yue Qing dengan pedang. Kini tubuh Yue Qing terluka parah. Pedang Li Zong barusan memotong 7 meridian utama tubuh Yue Qing dengan cara yang aneh, menyebabkan Yue Qing jatuh ke tanah, kehilangan mobilitas dan kekuatan tempurnya untuk sementara. Sekarang mata Yue Qing menatap tusukan pedang Li Zong. Meskipun dia ingin melawan, dia tidak dapat menggunakannya. Tidak. Butler Zuoyi berteriak sekuat tenaga, suaranya penuh kesakitan dan kesedihan, Presiden lama, aku minta maaf padamu. Aku tidak bisa menyelamatkan satu-satunya keturunanmu. Butler Zuoyi berkata, penuh dengan kesedihan dan kemarahan, dia berteriak ke langit. Namun, pada saat ini, seberkas pakaian putih melintas di langit malam dan muncul di depan Yue Qing. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan jari pedangnya, mengembunkan ki menjadi pedang. Dengan tebasan yang keras, dia dengan mudah memblokir serangan Li Zong. Pedang, turun. Siapa berani ikut campur dalam urusan kamar dagang bulan perak? Lang Ning berkata dengan dingin ketika dia melihat seseorang menghalangi pedang Li Zong. Li Zong juga mendongak kaget. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan pedang tadi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diterima oleh siapapun. Bayangan putih jatuh ke tanah, memperlihatkan penampilan seorang pemuda, dan itu adalah Lin Bai. Dong Fang, Butler Zuoyi berteriak kaget. Melihat Yue Qing, yang terbaring di tanah dengan penuh luka, dia mengangkat matanya dan melihat ke belakang di depannya. Senyuman kecil muncul di sudut mulutnya dan dia berkata, kamu tidak memanfaatkannya kekacauan yang harus pergi. Kamu tidak mencemarkan begitu banyak kemuliaan di tubuhmu. Lin Baihe terkekeh dan berkata,
apakah menurutmu aku adalah orang yang begitu kuat di hatimu? Setelah melihat Lin Bai, Lang Ning berkata dengan dingin, seorang pejuang belaka di alam Yin Sein tingkat 9 berani ikut campur dalam urusan kamar dagang bulan perak. Saya benar-benar lelah hidup. Li Zong, bunuh mereka berdua. Butler Zuoyi buru-buru berkata, Kakak Dongfang, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan tadi malam? Jangan bertarung sampai mati dengan Li Zong, kamu bukan lawannya, bawa pergi wanita tertua. Butler Zuoyi dengan cepat berteriak kepada Lin Bai. Butler Zuoyi, kamu baik-baik saja. Lin Bai mendatangi Butler Zuoyi, memeriksa luka Zuoyi, dan segera berdiri dengan mata dingin. Hati Butler Zuoyi telah hancur dan dia tidak jauh dari kematian. Bab 1543 Pengkhianatan Songzi dan Gao Rui. Butler Zuoyi berkata, saya tidak bisa hidup lagi, Dongfang, tolong selamatkan wanita tertua dan pergi. Lin Bai melirik Butler Zuoyi, lalu menatap Li Zong di depannya, dan melihat bahwa mata pria ini sepenuhnya tertutup. Dingin saat ini. Seolah-olah dia sedikit marah setelah dengan mudah dipukul oleh Lin Bai. Li Zong dapat menerima orang kuat dari alam Yang Sen untuk mengambil pedangnya, tetapi Lin Bai hanyalah seorang pejuang di alam suci Yin tingkat 9 bukankah ini tamparan di wajah Li Zong. Daftarlah jika kamu datang. Aku, Li Zong, tidak akan membunuh orang tak dikenal dengan pedangku, kata Li Zong dingin. Namaku Dongfang, dan kebetulan aku adalah orang yang tidak dikenal. Lin Bai tersenyum dingin, kalau begitu, karena kamu tidak membunuhku, aku akan pergi. Lin Bai berbalik, mengambil Yue Qing di tanah, dan setelah melihat ke arah Zuoyi, dia segera terbang dan bergegas ke langit. Mencari kematian. Li Zong melihat Lin Bai mempermainkannya, dan segera matanya bersinar dengan keganasan. Dia menunjukkan keterampilan pedangnya, dan cahaya pedang yang menutupi dunia keluar dari tangannya, dan dia dengan tegas dan ganas menyerang Lin tubuh Bai di tubuh. Ketika Lin Bai melihat ilmu pedang yang ditampilkan oleh Li Zong, dia terkejut dan berkata, pedang hantu 1000 bayangan. Bagaimana kamu bisa mengetahui ilmu pedang dari sekte pedang Tongtian? Pedang hantu 1000 bayangan, saat itu Lin Bai pergi ke pavilion Zi untuk pilih salah satu ilmu pedang yang sesuai dengan suasana hujan badai. Pada saat itu, lelaki tua berbaju putih merekomendasikan rangkaian ilmu pedang ini kepada Lin Bai, tetapi Lin Bai memilih ilmu pedang menelan matahari yang lebih baik, jadi dia melepaskan hantu 1000 bayangan pedang. Namun, Lin Bai memiliki kesan tentang pedang hantu 1000 bayangan, jadi ketika Li Zong menggunakannya, Lin Bai langsung mengenali teknik pedang ini. Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka, Li Zong mendengus dan berkata dengan kilatan pedang, ribuan bayangan pedang muncul dari udara tipis dan menyerang Lin Bai. Wajah Lin Bai menjadi gelap. Karena Li Zong telah menampilkan pedang hantu 1000 bayangan, Lin Bai tidak bisa meremehkannya. Nona Yue Qing, bisakah Anda terbang di udara sebentar? Lin Bai melemparkan Yue Qing tepat di atas awan dengan lemparan tangannya. Pada saat Yue Qing dilempar ke langit oleh Lin Bai mengeluarkan tas penyimpanannya, dan pedang tajam dengan retakan muncul di tangannya. Tiba-tiba, sepotong cahaya pedang emas menebas dari bilahnya dan bertabrakan dengan pedang hantu 1000 bayangan milik Li Zong. Gelombang kekuatan yang kuat segera meletus di udara, menyebar ke segala arah, dan langsung menghancurkan bangunan di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Setelah Lin Bai menggunakan pedang ini, dia segera menyingkirkan pedangnya. Pada saat ini, Yue Qing juga jatuh dari udara. Lin Bai mengangkat kepalanya dan memeluk Yue Qing lagi, berbalik, dan langsung menuju ke kediaman Gunung Janji. Pergi keluar. Butler Lang Ning berseru, Li Zong, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membiarkan mereka melarikan diri? Li Zong melihat pedang yang baru saja digunakan Lin Bai dalam keheningan, dan berkata sambil tersenyum, itu ilmu pedang menelan matahari. Dia adalah murid dari sekte pedang Tongtian. Lang Ning melihat ekspresi terkejut di wajah Li Zong, dan segera berteriak dengan sedikit marah, Li Zong, kenapa kamu masih berdiri di sana? Pergi dan kejar dia. Li Zong berkata dengan tenang. Dia melirik Lang Ning dan berkata, tidak perlu, dia tidak akan hidup lama. Apa? Lang Ning tertegun sejenak, lalu tersenyum menyadari, aku lupa, pedang penyelamatmu sudah dibuat sihir. Ditempa dari besi peringkat ketujuh dewa segala racun, itu sangat beracun. Orang yang terluka oleh pedang kelangsungan hidup akan berubah menjadi nanah dan darah dari kulit ke tulang dalam waktu 7 hari, dan tidak ada obatnya. Tolong. Lang Ning tertawa. Li Zong tidak berkata apa-apa dan melihat ke arah pedang penyelamat di tangannya, tetapi Tuan Yue Hua berkata bahwa jika kamu ingin melihat seseorang hidup, kamu ingin melihat mayat jika kamu mati. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan Yue Qing mati di luar, aku harus membiarkannya mati di dalam. Di depanku. Saat berbicara, Li Zong melompat dan mengejar Lin Bai. Lang Ning awalnya ingin menyusul Li Zong dan memburu Lin Bai bersama. Namun kali ini, Songzi dan Gao Rui berjalan mendekat dengan cepat.
Gao Rui memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Melihat pertempuran besar di kediaman Gunung Janji, dia terkejut. Senior Langning, ini Song Zi, yang bekerja untuk Tuan Yue Hua. Song Zi berjalan mendekat dan berteriak pelan. Langning menyipitkan matanya dan berkata, saya mengenal Anda. Tuan Yue Hua berkata bahwa saya harus mengawasi keberadaan Nona Yue Qing di sepanjang jalan. Jika tidak, dia mungkin telah kembali ke kota Haiji. Saya bahkan tidak tahu. Ini. Langning memandang Gao Rui dengan tatapan dingin. Song Zi terkekeh dan berkata, namanya Gao Rui. Dia adalah murid dari Sekte Pedang Zenwu. Dia awalnya adalah penjaga di rombongan wanita tertua, tapi sekarang dia ingin tunduk pada Tuan Yue Hua. Gao Rui buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, saya memiliki pedang Zenwu. Gao Rui, murid inti sekte tersebut, telah bertemu dengan saudara Langning. Langning berkata, jika Anda ingin tunduk kepada guru Yue Hua, Anda dapat mengikuti saya untuk memburu Yue Qing. Song Zi bertanya dengan heran, apa? Tuan Yue Hua mengatur agar ribuan prajurit berada di istana Gunung Janji, tapi dia tetap membiarkan Yue Qing melarikan diri. Langning berkata dengan dingin, dia diselamatkan oleh seorang prajurit bernama Timur. Dongfang sepertinya tidak diketahui asal-usulnya. Sederhana sekali, tapi dia benar-benar bisa mengambil pedang Li Zong. Dongfang. Mata Gao Rui berbinar ketika mendengar nama, saudara Langning, jika kamu ingin memaksa Dongfang untuk keluar, ada jalan ke bawah sini. Langning bertanya dengan rasa ingin tahu, metode apa? Gao Rui terkekeh dan berkata, di antara penjaga yang menemani, Dongfang memiliki dua teman dekat, satu bernama Fang Jin dan yang lainnya bernama Luao. Ketiga orang ini memiliki hubungan pribadi yang baik. Jika kita dapat menangkap Fang Jin dan Luao dan memaksa Dongfang keluar, itu akan mudah. Langning berkata dengan penuh kegembiraan, di mana Fang Jin dan Luao? Gao Rui berkata, saudara Langning, silakan ikut dengan saya. Sebelum saya datang menemui Anda sekarang, saya telah menangkap mereka berdua. Langning tertawa gembira dan berkata, oke, Gao Rui, saya tidak menyangka bahwa Anda telah memberikan kontribusi yang begitu besar setelah Anda bergabung dengan Master Yue Hua. Saya pasti akan meminta Tuan Yue Hua untuk menghadiahi Anda dengan baik ketika kita sampai di kota Haiji. Baik, Song Zi dan Gao Rui tampak sangat gembira, hadiah dari calon Tuan Muda Perak Kamar Dagang Bulan pasti akan sangat bermurah hati. Song Zi dan Gao Rui segera mengungkit Luao dan Fang Jin yang ditangkap. Gao Rui, dasar binatang buas. Luao dan Fang Jin menatap Gao Rui dan meraung marah. Setelah mereka berdua berpisah dari Lin Bai barusan, awalnya mereka ingin segera keluar dari kediaman Wu Jishan, namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba bertemu dengan Song Zi dan Gao Rui. Saat ini, Gao Rui sudah mengetahui asal-muasal Song Zi, dan Gao Rui melihat situasi Yue Qing sudah berakhir, Rui menyatakan niatnya untuk menyerah kepada Yue Hua. Tepat ketika mereka bertemu Luao dan Fang Jin, Gao Rui langsung menangkap mereka dan memperlakukan mereka sebagai hadiah pertemuan untuk Tuan Yue Hua. Gao Rui berkata dengan dingin, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Sekarang setelah Yue Qing pergi, jika aku masih mengikutinya, bukankah aku akan meminta kematian? Luao, Fang Jin, aku tidak akan membunuhmu demi saat ini. Aku akan menggunakanmu untuk berbicara tentang Timur untuk memancingnya keluar. Setelah itu, kalian semua harus mati. Wajah Luao dan Fang Jin menjadi pucat ketika mereka mendengar bahwa Gao Rui akan menggunakan mereka untuk memikat Timur keluar. Bab 1544, tidak ada jalan keluar. Lin Bai menggendong Yue Qing dan menuju keluar kediaman Gunung Janji dengan kecepatan tinggi. Melihat ke bawah, Yue Qing dalam pelukannya tampak pucat, matanya kabur, dan dia tampak seperti akan segera mati. Lin Bai memisahkan jejak kekuatan spiritual dan memeriksa luka Yue Qing. Matanya menjadi dingin dan dia berkata dengan suara rendah, serangan Li Zong ini benar-benar kejam. Satu pedang benar-benar memotong 7 meridian utamanya. Ada 12 meridian utama di tubuh seseorang, tetapi Yue Qing baru saja dipotong 7 oleh pedang Li Zong, menyebabkan Yue Qing kehilangan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat, dan dia masih mengeluarkan darah. Lin Bai harus menyesali bahwa pejuang seperti Li Zong, yang melakukan perjalanan antara hidup dan mati sepanjang tahun, paling baik dalam membunuh dengan satu pedang. Meskipun pedangnya gagal membunuh Yue Qing secara langsung, namun memotong meridian Yue Qing dan membuat Yue Qing kehilangan kekuatan bertarungnya. Jika Lin Bai tidak muncul tepat waktu, pedang kedua Li Zong bisa dengan mudah membunuhnya. Bunuh Yue Qing. Lin Bai menggendong Yue Qing dan terbang di atas awan. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa wisma Gunung Janji penuh dengan prajurit dari Kamar Dagang Bulan Perak yang dipimpin oleh Li Zong dan Lang Ning. Mereka dengan panik mencari jejak Lin Bai dan Yue Qing. Kemana kamu akan membawaku? Yue Qing bertanya dengan lemah dalam pelukan Lin Bai. Mata Lin Bai menjadi gelap dan dia berkata, sepupumu Yue Hua sangat menghargaimu. Ada lebih dari 100 prajurit yang mengelilingimu,
dan ada lebih dari 1000 orang kuat yang diatur di Istana Gunung Janji. Waspadalah terhadapmu. Melarikan diri. Tempat ini bukan tempat yang bagus, dan kamu juga terluka parah sekarang. Aku punya kemampuan untuk bertarung, tapi kamu mungkin tidak bisa lepas dari pedang Li Zong. Li Zong ini sepertinya ada hubungannya dengan Sekte Pedang Tongtian. Aku akan membawamu pergi dulu dan mari kita bicara, kata Lin Bai dengan wajah muram. Di mana Butler Zuo? Yue Qing bertanya dengan lemah. Dia, saya harap dia memiliki takdirnya sendiri, Lin Bai berkata dengan ringan, namun, saya tidak perlu berbicara tentang Anda. Anda juga seorang pejuang di alam yang Sen tingkat kedua. Kenapa Anda bisa memblokir setiap pedang di tangan Li Zong? Apakah kamu tidak ingin turun? Kalian pengusaha, jangan berpikir untuk menghasilkan uang di hari kerja, mengapa tidak mencoba meningkatkan kekuatanmu? Setelah mendengar ini, Yue Qing segera mengabaikan luka-lukanya dan berjuang dalam pelukan Lin Bai, samar-samar hendak berjuang keluar. Penampilan, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Bai bertanya. Biarkan aku pergi, aku ingin kembali dan menyelamatkan Butler Zuo, kata Yue Qing. Saat Yue Qing berjuang, kekuatan spiritual di tubuhnya mulai beredar, membuat luka di tubuhnya menjadi lebih serius dan darah mengalir deras. Lin Bai berkata, aku melepaskanmu sekarang. Darah di tubuhmu akan terkuras sebelum kamu menemukan Zuo Yi. Selain itu, ada lebih dari 1000 master di sini. Bahkan jika kamu berada di puncak, aku khawatir kamu menang tidak bisa melarikan diri. Belum lagi kamu masih terluka parah sekarang. Yue Qing berkata dengan dingin, bahkan jika kamu tidak membiarkan aku kembali, aku tidak akan hidup lama. Pedang kelangsungan hidup Li Zong ditempa dengan Myriad Poison Divine Iron ke-7 dalam daftar besi ilahi. Namun, siapapun yang terluka oleh pedang bertahan hidup akan berubah menjadi nanah dan darah dari kulit hingga tulang dalam waktu 7 hari. Sebaiknya biarkan aku kembali sekarang, aku masih bisa selamatkan Zuo Yi. Lin Bai mendengar kata-kata Yue Qing. Setelah mengatakan itu, matanya langsung mengembun dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat lusinan luka di tubuh Yue Qing. Benar saja, tidak ada tanda-tanda penyembuhan pada luka di saat ini. Sebaliknya, darah yang mengalir keluar dari luka berangsur-angsur berubah menjadi warna hitam pekat. Ini jelas merupakan tanda keracunan. Apakah tidak ada cara untuk menghilangkan racun ini? Lin Bai bertanya dengan heran. Ya, Yue Qing berkata dengan lembut, untuk mendetoksifikasi pedang yang bertahan hidup, itu sangat sederhana. Anda hanya perlu membiarkan pedang yang bertahan hidup secara aktif menyerap racun. Selain itu, tidak ada cara lain. Survival Sword, tahukah kamu sekarang kenapa pedang ini disebut Survival Sword? Karena setiap orang yang tertusuk oleh Survival Sword, apapun levelnya, harus berlutut di depan Li Zong dan memohon. Hanya ada satu cara untuk mati. Yue Qing berkata dengan tenang. Setelah mendengar ini, wajah Lin Bai menunjukkan sedikit kesungguhan, dan dia berkata dengan tenang, saya baru saja melihat luka Butler Zuo Yi. Hatinya telah hancur. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya dengan kekuatan spiritualnya, bahkan jika kamu kembali dan membunuhnya bahkan jika dia diselamatkan, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 jam. Setelah Yue Qing mendengar kata-kata Lin Bai, dia merasa tidak berdaya dalam pelukan Lin Bai, dan kekuatan spiritual yang berfluktuasi di tubuhnya mereda. Lin Bai menunduk dan melihat sederet air mata mengalir dari sudut mata Yue Qing. Wajah menangisnya begitu memilukan. Dia adalah pelayan yang baik, Lin Bai menghibur dengan ringan. Dia adalah kerabat terakhirku di dunia ini, kata Yue Qing dengan tenang. Berhenti bicara, aku akan membawamu pergi dulu. Mata Lin Bai menjadi dingin, dan dia menyadari bahwa beberapa prajurit telah menemukan jejaknya dan mengejar Lin Bai. Lin Bai memeluk Yue Qing dan bergegas keluar dari Wisma Gunung Janji dengan kecepatan tinggi. Tepat ketika Lin Bai hendak meninggalkan kediaman Gunung Janji sambil menggendong Yue Qing. Tiba-tiba, langkah kaki Lin Bai berhenti, dan dia tiba-tiba menemukan niat membunuh datang dari depan seperti serigala dan harimau. Lin Bai mendongak dan melihat Li Zong muncul di hadapannya pada suatu saat. Li Zong. Lin Bai terkekeh dan berkata, apakah kamu lahir di tahun anjing? Begitu banyak pejuang yang tidak menemukan jejakku, tetapi hanya kamu yang menyusulku setelah mencium aromanya. Li mata Zong dingin. Dia berkata, apa yang baru saja kamu lakukan adalah teknik pedang menelan matahari. Apakah kamu seorang murid Ziyi dari Sekte Pedang Tongtian? Lin Bai terkekeh dan berkata, lalu apa yang baru saja kamu lakukan adalah pedang hantu 1000 bayangan. Bukankah kamu murid Ziyi dari Sekte Pedang Tongtian? Murid. Pedang hantu 1000 bayangan dan ilmu pedang menelan matahari keduanya adalah ilmu pedang tiada taraf yang disimpan di paviliun Ziyi dari Sekte Pedang Tongtian. Hanya murid Ziyi dari Sekte Pedang Tongtian yang ada memenuhi syarat untuk masuk dan meminjamnya. Lin Bai dan Li Zong segera mengenali satu sama lain sebagai murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian. Biarkan aku pergi.
Mengingat kita adalah sesama murid, aku tidak perlu membunuhmu hari ini. Lin Bai memandang Li Zong dengan dingin dan berkata, "Huff." Li Zong mendengus dengan nada menghina, sesama murid. Sekte Pedang Tongtian adalah tempat yang terkenal kejam. Bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian akan menjadi hal yang memalukan dalam hidupku. Saat aku meninggalkan Sekte Pedang Tongtian. Setelah itu, aku bersumpah-sumpah beracun bahwa jika saya cukup beruntung untuk bertemu dengan murid Sekte Pedang Tongtian di masa depan, saya akan membunuh semua orang yang saya lihat. Li Zong memegang pedang penyelamat di tangannya, dan pedang itu setinggi langit. Memenuhi udara, dan ada sedikit cahaya di matanya. Dia memiliki aura pembunuh yang kuat, seolah-olah dia memiliki kebencian yang tak terkatakan terhadap semua murid Sekte Pedang Tongtian. Pedang bertahan hidup di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang terang dan tajam. Tiba-tiba, Li Zong melambaikan tangannya, dan cahaya pedang yang menusuk menembus udara dan langsung menuju ke wajah Lin Bai. Saat pedang keluar, ribuan bayangan mengikuti. Ribuan bayangan pedang menebas di udara, hampir memotong semua rute pelarian Lin Bai. Pedang hantu 1000 bayangan. Sangkar bayangan pedang. Mata Li Zong tajam dan dia menebas dengan pedangnya. Bab 1545, bertarung dengan pedang untuk menciptakan masa depan yang cerah. Mata Li Zong dingin, dan ketika pedangnya jatuh, ribuan bayangan pedang menghantam Lin Bai tanpa bisa ditembus. Lin Bai memeluk Yue King dan mundur dengan cepat. Rusak. Lin Bai mengulurkan jarinya, dan cahaya pedang yang tajam terbang keluar dari ujung jarinya, membelah udara dan mengenai cahaya bayangan pedang besar, langsung menghancurkannya. Saat bayangan pedang hancur, pedang Li Zong menghantam tenggorokan Lin Bai dengan dingin dan tanpa ampun. Wajah Lin Bai serius dan dia terus bertahan. Memegang Yue King di satu tangan, Lin Bai mengalami kesulitan menahan serangan Li Zong, seorang prajurit di alam yang sen tingkat kedua. Gemuruh. Ledakan dahsyat terdengar, dan pertarungan antara Lin Bai dan Li Zong segera menimbulkan sensasi di kediaman Gunung Janji. Pada saat ini, para prajurit sedang digeledah dari segala arah dan mereka segera berkumpul menuju tempat pertempuran. Dalam waktu singkat, semua prajurit berkumpul dan mengepung Lin Bai lagi. Lin Bai berlumuran darah dan menjauhkan diri dari Li Zong. Dongfang, serahkan Yue King dan tangkap dia tanpa ampun. Pada saat ini, Song Zi dan Gao Rui keluar dari kerumunan dan berkata dengan dingin kepada Lin Bai. Song Zi, Gao Rui, kalian berdua benar-benar bukan orang baik. Lin Bai melihat Song Zi dan Gao Rui berdiri di sisi Li Zong, dan langsung mencibir dan berkata, aku sudah tahu ini, aku di sini, aku harus membunuhmu secara langsung di perahu roh. Song Zi terkekeh dan berkata, haha, dengan kultivasimu di alam Yin Sein tingkat 9, jika kamu ingin membunuh kami, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Kata Lin Bai dengan dingin. Pada saat ini, Lang Ning berjalan keluar dari kerumunan dan berkata dengan dingin, Dongfang, lihat siapa dua orang ini. Lin Bai menatap Lang Ning dengan tatapan dingin. Pada saat ini, di belakang Lang Ning, sekelompok prajurit keluar mengawal dua sosok yang sangat malu, mereka dipukuli hingga memar dan mengeluarkan banyak darah. Melihat kedua orang ini, mata Lin Bai berubah, saudara Luao, saudara Fang Jin. Luao melihat Lin Bai dan berteriak sekuat tenaga, saudara Dongfang, lari cepat, cepat pergi, tinggalkan kami sendiri. Fang Jin juga berteriak, saudara Dongfang, kamu harus membantu kami membunuh Gao Rui, bunuh serigala bermata putih ini. Diam. Gao Rui mengayunkan telapak tangan yang marah, memukul Luao dan Fang Jin. Tamparan di wajah orang itu dibawa dengan kekuatan besar, merontokkan beberapa gigi di mulut mereka. Ketika Lin Bai melihat adegan ini, ekspresinya berubah menjadi sangat dingin. Gao Rui berkata dengan dingin, Dongfang, jangan melawan dengan keras kepala. Anda tidak bisa mengalahkan Tuan Yue Hua, serahkan Yue Qing. Lang Ning mencibir, saudara Dongfang, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Saya melihat kultivasi Anda. Ya, kekuatanmu tidak rendah. Selama kamu menyerahkan Yue Qing, aku bisa memberimu cara untuk bertahan hidup dan membiarkanmu bergabung dengan Master Yue Hua. Aku akan memastikan bahwa kamu akan memiliki kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir di masa depan. Lang Ning berkata sambil tersenyum bangga. Jika kamu tidak mau, maka kami hanya bisa membunuh Luao dan Fang Jin terlebih dahulu, lalu membunuh kalian berdua. Ada lebih dari 1000 prajurit alam suci Yin di negara kita kamar dagang Silver Moon di sini. Apakah menurut Anda bisakah Anda melarikan diri sendiri? Lang Ning berkata dengan bangga, matanya sombong, seolah-olah dia telah melihat bahwa Lin Bai berada dalam situasi kematian tertentu. Li Zong tidak terburu-buru mengambil tindakan saat ini, dan menatap Lin Bai dengan dingin. Lin Bai memandang Luao dan Fang Jin dengan mata dingin. Jika Lin Bai dibiarkan menyaksikan kedua orang ini mati di tangan Lang Ning dan Li Zong, maka Lin Bai benar-benar tidak akan mampu melakukannya. Turunkan aku.
Yue Qing berbisik di pelukan Lin Bai saat ini, orang yang mereka cari adalah aku. Selama kamu menurunkanku, dengan kultivasimu, Yue Hua tidak akan rela membunuhmu. Setelah mendengar kata-kata Yue Qing, Lin Bai tetap diam. Setelah berpikir sejenak, Lin Bai terkekeh dan berkata, Saudara Lang Ning, apakah perkataanmu bisa dihitung? Mendengar kata-kata Lin Bai, Lang Ning tampak sangat gembira, sementara Luao dan Fang Jin sama-sama memandang Lin dengan tidak percaya. Bai berseru, Saudara Dongfang, apakah kamu akan ikut serta dalam masalah dengan para penjahat ini? Gao Rui, tutup mulut kedua bajingan ini. Lang Ning berkata dengan dingin, Saudara Dongfang, kata-kataku tentu saja, selama kamu menyerahkan Yue Qing, aku bisa menjamin kelangsungan hidupmu. Oke. Lin Bai terkekeh dan menyerahkan Yue Qing ke dalam pelukannya. Lang Ning sangat gembira dan berjalan untuk mengambil Yue Qing dari pelukan Lin Bai. Sampai ketika Lin Bai hendak menyerahkan Yue Qing, masih belum ada ekspresi di wajah Yue Qing, dia tidak terkejut, tidak panik, dan tidak marah, seolah-olah dia sudah mengalami angin kencang dan angin kencang. Gelombang besar di dunia ini, termasuk runtuhnya Gunung Tai. Bahkan di hadapanku, ekspresinya tetap tidak berubah. Saudara Dongfang, kamu telah memilih jalan yang benar. Ketika Lang Ning berjalan dan hendak mengambil tubuh halus Yue Qing dari tangan Lin Bai. Tiba-tiba, senyuman dingin muncul di sudut mulut Lin Bai. Sosok Lin Bai berayun dengan cepat, dan cahaya pedang menembus langit dan mengenai tenggorokan Lang Ning. Lang Ning sangat ketakutan dengan nafas kematian di pedang Lin Bai sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan menjadi pucat. Saudara Lang Ning, hati-hati. Gao Rui telah memperhatikan tindakan Lin Bai. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Bai hendak membunuh Lang Ning, dia tiba-tiba mengambil tindakan dan menyelamatkan Lang Ning dari cahaya pedang Lin Bai. Keluar. Di saat yang sama, Li Zong juga menyerang Lin Bai dengan pedang. Lang Ning diselamatkan oleh Gao Rui dan berteriak dengan marah, Dongfang. Aku sangat tidak tahu malu padamu. Kalau begitu, ikuti wanita jalang kecil ini Yue Qing ke neraka. Semuanya, bangun dan bunuh aku. Bunuh mereka. Lang Ning meraung. Dengan perintah, ribuan prajurit di sini bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai melihat ribuan prajurit bergegas di sekelilingnya. Alih-alih panik, seringai muncul di sudut mulutnya. Menempatkan Yue Qing di tanah, Lin Bai berkata, jangan bergerak ke sini, serahkan orang-orang di sini padaku. Yue Qing berbaring di tanah, dan berkata dengan tatapan dingin di matanya, kamu telah membuat keputusan terburuk. Kamu akan mati karena keputusanmu. Kematian. Lin Bai terkekeh, ya, kamu akan mati, dan aku juga akan mati. Semua manusia akan mati, tetapi tidak hari ini. Karena hari ini sulit jika kamu mau melarikan diri dari pertempuran, mengapa tidak bertarung dengan pedang sampai langit gelap dan bumi gelap, dan ciptakan masa depan yang cerah. Lin Bai berbalik dan memandangi ribuan prajurit yang bergegas maju dengan mata dingin. Dia merogoh tas penyimpanannya dengan satu tangan, dan mengeluarkan pedang dengan kekuatan pedang yang mengerikan dari tas penyimpanannya. Meskipun ada beberapa retakan pada pedang ini masih sangat tajam dan kuat. Pedang iblis muncul lagi di tangan Lin Bai. Pedang ini adalah... Mata Li Zong membelalak saat melihat pedang tajam di tangan Lin Bai, dia sepertinya pernah melihat pedang ini di suatu tempat, tapi sekarang dia tiba-tiba tidak bisa mengingatnya. Bunuh mereka karena berpura-pura menjadi dewa. Lang Ning meraung marah. Bunuh, bunuh. Ribuan prajurit menyerang Lin Bai dengan teriakan pembunuhan yang sengit, dan bayangan pedang, cahaya pisau, dan bayangan tinju semuanya mengarah ke kepala Lin Bai dan menyerang. Konsep hujan lebat. Teknik pedang menelan matahari. Lin Bai memandangi ribuan prajurit yang bergegas dengan mata dingin, wajahnya kejam. Pada saat ini, Lin Bai bergegas keluar seperti kilat, mengayunkan pedang iblis di tangannya, dan cahaya pedang yang menelan dunia tersapu seperti badai. Dengan serangan pedang ini, ratusan prajurit tewas secara tragis tepat di bawah pedang Lin Bai. Pedang iblis. Saat Lin Bai mengambil tindakan, Li Zong akhirnya mengenali pedang di tangan Lin Bai. Menyadari pedang iblis itu, mata Li Zong menyipit tajam, dengan keterkejutan di wajahnya. Pedang ini adalah pedang iblis yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar senjata spiritual terkuat di bumi Lingnan selama bertahun-tahun. 5 senjata seni bela diri teratas di tanah Lingnan selalu didominasi oleh 5 pedang dewa, iblis, dewa dan hantu, mereka tetap tidak berubah selamanya dan tidak ada yang bisa menggoyahkan status 5 pedang. Pertama, Excalibur. Kedua, pedang ajaib. Yang ketiga adalah pedang iblis. Dan pedang bertahan hidup di tangan Li Zong berada di peringkat ke-72 dalam daftar senjata spiritual yang sangat kuat, yang merupakan dunia yang berbeda dari pedang iblis. Bab 1546 Identitas terungkap. Dengan pedang iblis di tangan, niat pedang yang menakjubkan menyebar dari tubuh Lin Bai, sangat kuat dan kuat. Pada saat ini, Lin Bai seperti dewa pedang, tak terhentikan. Sekte Pedang Tongtian, ilmu pedang yang menelan matahari di Paviliun Zi.
Pedang Iblis Si Huang. Kamu adalah master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian yang baru dipromosikan, Dong Fang Bai. Murid Li Zong melebar dan dia berkata dengan semangat. Dong Fang Bai, setahun terakhir ini, nama ini bergema di seluruh negeri Lingnan. Pertama-tama, kota Zijin telah melampaui ribuan orang jenius, dan diakui oleh Menara Tianbao dan semua kekuatan di Lingnan sebagai salah satu jenius jahat di Lingnan. Belakangan, baru-baru ini muncul berita bahwa pedang iblis di bidang reinkarnasi kerajaan monster laut luas dipastikan menjadi murid Sekte Pedang Tongtian, Dong Fang Bai. Setelah kembali ke Sekte Pedang Tongtian, Dong Fang Bai menerima undangan dari Master Pedang dari Sekte Pedang Tongtian dan menjadi Master Pedang Muda kelima, menjadi terkenal di negeri Lingnan. Dalam pertempuran terakhir kota Zuxian dalam dinasti Litian, Dong Fang Bai menggunakan alam Yin Seng tingkat 9 untuk membunuh 5 prajurit alam yang Sen tingkat pertama. Ketenarannya terkenal di dunia, menarik talenta muda dari seluruh Lingnan ke memujanya, dan terlebih lagi menjadi kekasih impian ribuan gadis. Di negeri Lingnan saat ini, nama Dong Fang Bai hanyalah mitos dan legenda, dan menjadi objek pemujaan bagi semua pejuang muda di negeri Lingnan. Entah itu Raja Seribu Kemenangan dari ladang reinkarnasi atau Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, setiap reputasi Lin Bai sudah cukup untuk membuat sekelompok talenta muda kewalahan. Pedang Iblis. Itu Pedang Iblis. Yang ketiga dalam daftar senjata roh bela diri ekstrim bumi Lingnan, Pedang Iblis Si Huang. Dia adalah Dong Fang Bai. Para prajurit yang mengepung Lin Bai saat ini semuanya terkejut. Baru saja mereka juga bergegas menuju Lin Bai dengan ganas. Sekarang mereka melihat pedang iblis keluar dan mengenali identitas Lin Bai, wajah mereka langsung panik, dan beberapa dari mereka tidak berani melangkah maju lagi. Apa yang harus aku lakukan? Tidak bisakah kamu naik? Akan mati. Semuanya. Hati-hati, dia adalah Dong Fang Bai, Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian. Para prajurit kamar dagang bulan perak berkata dengan ngeri. Dong Fang Bai. Apakah dia Dong Fang Bai, pendekar pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian? Butler Langning tampak tercengang dan menatap Lin Bai dengan mata ngeri. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Langning sedikit panik sejenak, dan itu sangat sulit. Jika para prajurit dibiarkan maju ke depan dan membunuh Dong Fang Bai, apakah Tuan Muda Pedang akan mati dan persekutuan pedagang bulan perak dapat melarikan diri? Jika tidak, dengan adanya Dong Fang Bai di sini, Yue King secara alami tidak akan mati. Meskipun mata Li Zong penuh dengan antusiasme dan pedang yang mengarah ke tubuhnya meraung, dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan karena dia tidak tahu bahwa membunuh Lin Bai sekarang pasti akan membawa masalah besar ke kamar dagang Silver Moon. Li Zong mendekati Lang Ning dan berbisik, "Pelayan Lang Ning, tolong beritahu Tuan Yue Hua dan tanyakan apa yang dia maksud. Karena Dong Fang Bai telah campur tangan, kami tidak dapat membuat keputusan dalam masalah ini." Mata Lang Ning dalam. Mengangguk sungguh-sungguh, hanya itu yang harus kita lakukan. Segera, Lang Ning mengeluarkan jimat transmisi dari tas penyimpanannya. Suara seorang pria terdengar di catatan transmisi, "Pelayan Lang Ning, Yue King telah terbunuh." Lang Ning berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Yue Hua, ada sesuatu yang terjadi di sini." Suara terkejut Tuan Yue Hua terdengar di catatan transmisi, "Situasi. Apa yang bisa terjadi? Saya telah mengatur lebih dari 1000 prajurit kesempurnaan Agung Alam Suci Yin di kediaman Gunung Janji. Bagaimana mungkin Anda bahkan tidak mengurus lebih dari 100 orang yang dibawa oleh Yue King?" Tuan Muda Yue Hua sedikit marah. Lang Ning menjelaskan, "Tuan Yue Hua, tentu saja kami tidak menganggap serius penjaga itu, tetapi di antara penjaga itu, ada seorang penjaga bernama Dong Fang. Dia, sebenarnya adalah Tuan Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, Dong Fang Bai." "Tuan Yue Hua, izinkan saya bertanya apa maksud Anda?" Dong Fang Bai turun tangan, "Apakah kita masih ingin melanjutkan?" Melihat niat Dong Fang Bai, sepertinya dia telah mengamankan nasib Yue King hari ini. Lang Ning bertanya ragu-ragu. "Diminta. Tuan Pedang Muda Dong Fang Bai dari Sekte Pedang Tongtian. Mengapa dia ikut campur?" Tuan Yue Hua terkejut sesaat, dan kemudian terdiam dan berpikir. Lin Bai berdiri di depan Yue King dengan pedang di tangan, dan dia secara alami mendengar percakapan Lang Ning dengan Master Yue Hua. Lang Ning bertanya, "Tuan Yue Hua, apa yang harus kita lakukan?" Pada saat ini, Tuan Yue Hua berpikir sejenak dan berkata dengan dingin, "Bunuh mereka bersama-sama." Lang Ning terkejut dan buru-buru berkata, "Itu adalah pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Yang mulia, jika Anda membunuhnya, Sekte Pedang Tongtian pasti tidak akan menyerah." "Tuan Muda," Yue Hua berkata dengan dingin, "mereka yang mematuhi saya akan makmur dan mereka yang melawan saya akan binasa. Jika dia masih ingin melakukannya main-main dan jadilah musuh kita, bunuh Dong Fang Bai dan Yue." Setelah dinasti Qing, semua prajurit yang berpartisipasi dalam masalah ini akan dieksekusi. Selama masalah ini tidak menyebar dan Sekte Pedang Tongtian tidak memiliki bukti, bahkan jika dilacak, apa yang akan terjadi?
Mungkinkah Sekte Pedang Tongtian memiliki tujuan besar dan masih sombong tanpa bukti? Mengambil tindakan terhadap kamar dagang perak bulan kita. Kata Yue Hua dingin. Ketika Lang Ning mendengar bahwa Yue Hua begitu bertekad, dia segera menyipitkan matanya dan berkata, saya tahu, bawahan saya. Setelah mengatakan itu, Lang Ning menyingkirkan jimat transmisi. Li Zong mengangkat matanya, dengan cahaya dingin di matanya, dan bertanya, apa yang dikatakan Tuan Yue Hua? Wajah Lang Ning berubah menjadi kejam, dan dia dengan lembut mengucapkan kata dingin di mulutnya, bunuh. Ketika Li Zong mendengar kata-kata Lang Ning, ekspresinya segera berubah. Dengan acuh tak acuh, pedang penyelamat bersinar dengan cahaya sedingin es di tangannya, dan niat pedang yang terkondensasi di tubuhnya menyebar dan menyerang Lin Bai. Lin Bai menyadari niat pedang Li Zong datang, dan segera terkekeh, sepertinya kamu marah pada tuanmu. Apa yang Yue Hua katakan? Lang Ning berkata dengan dingin, Tuan Pedang Muda Dongfang, jika itu kamu pergilah sekarang dan kami bisa beri jalan untukmu. Jika kamu terus melindungi Yue King seperti ini, maka tidak ada cara lain. Kami hanya bisa membakar perahunya. Lin Bai terkekeh dan berkata, bagaimana menurutmu? Yue Hua tahu bahwa aku Tongtian. Tuan Muda Pedang dari Sekte Pedang masih memberimu perintah pembunuhan. Bunuh aku, apakah persekutuan pedagang bulan perakmu mampu menahan kemarahan Sekte Pedang Tongtian? Lin Bai bertanya dengan dingin. Anda tidak perlu khawatir tentang Tuan Dongfang Shaojian. Saya ingin bertanya pada Tuan Shaojian, bisakah Anda pergi? Lang Ning bertanya dengan dingin, rasa dingin di matanya semakin kuat. Jangan pergi. Lin Bai berkata dengan dingin. Di belakang Lin Bai, Yue King merasa hangat di hatinya ketika dia mendengar kata-kata tegas Lin Bai. Dia awalnya berpikir bahwa setelah kematian ayahnya dan Butler Zuo, tidak akan ada seorang pun di dunia yang bisa melindunginya dari angin dan hujan. Tanpa diduga, Lin Bai lainnya muncul saat ini. Sekarang dalam situasi putus asa, dia tetap seperti biasa. Kalau begitu jangan salahkan kami karena kejam. Bunuh. Lang Ning berteriak dingin. Lang Ning memberi perintah, dan Li Zong segera bergegas bersiap untuk pergi. Coba saya lihat apakah Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian sama kuatnya dengan legenda. Li Zong memegang pedang penyelamat di tangannya, sebuah pedang dengan keras membelah langit dan menyerang Lin Bai. Bab 1547 membunuh Li Zong. Sosok Li Zong seperti kilat, dan kekuatan kultivasinya di alam Yangshen tingkat kedua meledak tanpa meninggalkan ruangan apapun, dan kekuatan pedang seperti akhir dunia menekan Lin Bai. Begitu Li Zong, orang kuat di alam Yangshen, mengambil tindakan, semua prajurit di sekitarnya tampak ketakutan. Mereka bahkan mundur beberapa langkah, tidak berani melangkah maju karena takut terlibat dalam kekuatan pedang Li Zong dan menjadi terluka, dan kolam ikan. Saya mengatakan bahwa Sekte Pedang Tongtian adalah tempat yang terhina, dan semua pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Tongtian harus mati. Li Zong memiliki kebencian yang sangat mendalam terhadap Sekte Pedang Tongtian. Ribuan bayangan merebut jiwa. Li Zong marah dan menebas dengan pedangnya, dan ribuan bayangan pedang muncul. Pedang ini adalah perebutan jiwa 1000 bayangan, dalam pedang hantu 1000 bayangan. Ini adalah pedang yang paling tidak terduga dan paling kuat dalam rangkaian ilmu pedang ini. Sekarang Li Zong menggunakan pedang ini, dia tidak diragukan lagi memiliki niat membunuh terhadap Lin Bai. Lin Bai memandang serangan pedang Li Zong dengan mata dingin, dan mencibir, kamu terus berbicara tentang tempat memalukan dari Sekte Pedang Tongtian, dan mengatakan bahwa bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian adalah hal yang memalukan bagi hidupmu. Sangat banyak tentang Sekte Pedang Tongtian. Sekte Pedang, maka kamu masih perlu menggunakan ilmu pedang dari Sekte Pedang Tongtian saat ini. Itu sungguh konyol. Mata Lin Bai tajam, dan dia mengambil langkah maju, dan monster yang mengerikan kekuatan segera meledak dari tubuh Lin Bai, mengejutkan segala arah. Dalam kekuatan pedang ini, langit dan bumi terguncang. Pedang iblis terangkat, dan cahaya pedang hitam segera jatuh. Ilmu pedang yang menelan matahari. Konsep artistik hujan badai terbuka dan menyebar ke segala arah. Ilmu pedang Lin Bai seperti naga, menari liar di seluruh dunia. Begitu pedang dihantam, ribuan bayangan pedang tajam seperti iblis yang membuka mulutnya, menelan bayangan pedang Li Zong. Gemuruh. Suara tumpul yang memekakkan telinga datang dari langit. Lin Bai memotong keterampilan pedang Li Zong menjadi beberapa bagian dengan satu serangan pedang. Li Zong terlempar mundur lebih dari 10 langkah oleh kekuatan pedang Lin Bai saat dia mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi kabut dan kengerian yang tersisa. Kamu telah berbicara kasar kepada Sekte Pedang Tongtian beberapa kali. Kamu awalnya adalah murid Sekte Pedang Tongtian yang berpakaian ungu, tetapi kamu gagal memenuhi harapan Sekte tersebut. Kamu bahkan mengancam akan membunuh murid Sekte Pedang Tongtian jika kamu melihatnya. Kamu adalah sampah sekte ini. Meskipun aku bukan master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, tapi hanya murid biasa, bagaimana aku bisa mengampuni kamu? Lin Bai menjadi pembunuh. Kekuatan konsepsi artistik yang mematikan mulai terungkap pada Lin Bai.
Li Zong membuat Lin Bai memiliki pikiran membunuh. Pria ini adalah murid ungu dari Sekte Pedang Tongtian, meskipun Lin Bai tidak tahu mengapa dia memiliki keluhan yang begitu mendalam terhadap Sekte Pedang Tongtian. Tapi apa yang dilakukan Li Zong mungkin tidak bisa dimaafkan oleh semua murid Sekte Pedang Tongtian. Diam. Saya, Li Zong, adalah orang kuat di alam yang Sen tingkat kedua. Apakah saya perlu Anda memberi saya pelajaran? Li Zong sangat marah pada kata-kata Lin Bai sehingga pedang hantu 1000 bayangan meledak dengan kekuatan luar biasa di tangannya. Aku ingin kamu mati. Li Zong sangat marah dan membunuh Lin Bai. Pedang bertahan hidup. Pedang hantu 1000 bayangan meledak dengan kekuatan pada saat ini, dan pedang itu meluncur ke arah wajah Lin Bai dengan pedang yang tak terhentikan. Aurora. Membunuh. Hujan deras. 3 pikiran bersatu. Bunuh yang abadi. Lin Bai melihat Li Zong berusaha mati-matian untuk bunuh diri. Segera, 3 tingkat konsepsi artistik terkondensasi pada tubuh Lin Bai, berkumpul pada pedang iblis, kekuatan mengerikan memenuhi udara. Lin Bai mengambil satu langkah ke depan dan mengayunkan pedang iblis itu ke bawah. Kekuatan luar biasa dari pedang ini memecahkan langit, memotong segala sesuatu antara langit dan bumi, dan menyerang Li Zong. Kekuatan sempurna dari konsepsi artistik Aurora, konsepsi artistik yang membunuh, konsepsi artistik hujan lebat, dan 3 konsepsi artistik ditampilkan dengan sempurna pada pedang Lin Bai, membuat kekuatan pedang ini mencapai tingkat yang dapat dengan mudah membunuh tingkat kedua. Alam Yang Shen. Ya Tuhan, pedang ini. Ribuan prajurit di sekitar memandang keterampilan pedang Lin Bai dengan ngeri. Dengan pedang ini, langit dan bumi menjadi gelap, dan langit runtuh. Pedang ini membuat makhluk abadi dan Buddha mundur, dan membuat para dewa dan iblis ketakutan. Pedang ini membunuh yang abadi. Desis. Pedangnya jatuh, dan suara robekan datang dari kehampaan, seolah-olah ruang itu terkoyak. Ujung pedang lewat di depan Li Zong dan memotong semua serangan Li Zong menjadi beberapa bagian. Kemudian Lin Bai menyingkirkan pedangnya dan kembali menatap Li Zong. Adegan mengejutkan muncul. Li Zong, yang awalnya menyerang Lin Bai dengan momentum besar, tiba-tiba ada jahitan darah yang terbuka dari tengah alisnya. Itu meledak dari tengah alisnya dan meluas ke perut Li Zong. Lalu di sana adalah suara, puff. Dengan suara, darah mengalir deras. Tubuh Li Zong sebenarnya terbelah dua di depan semua orang. Seorang prajurit bermartabat di alam yang Sen tingkat kedua dibunuh oleh Lin Bai dengan satu pedang. Pedang ini mengejutkan semua prajurit di sini, dan bahkan langit. Pada saat kematiannya, Li Zong bahkan tidak punya waktu untuk berteriak minta ampun. Ilmu pedang macam apa ini? Begitu cepat dan kuat. Ribuan prajurit berteriak. Mengapa saya merasa pedang ini menggabungkan konsepsi artistik angin kencang, konsepsi artistik amukan api, dan konsepsi artistik lain yang tidak diketahui, dan ini adalah perpaduan yang sempurna. Apakah ini kekuatan? Master pedang muda dari pedang Tongtian Sekte. Tidak heran dia itu tuan pedang muda, dan aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian. Banyak prajurit tampak ketakutan, mereka semua ketakutan oleh pedang Lin Bai sekarang. Setelah membunuh Li Zong dengan satu pedang, Lin Bai segera sadar kembali dan melihat ke arah Luao dan Fang Jin yang ditahan di samping Gao Rui dan Song Zi. Mata Lin Bai bersinar dingin, dan sosoknya menghilang dari udara. Gao Rui begitu terpesona oleh pedang Lin Bai sehingga dia tidak bisa berkata-kata saat ini, tetapi ketika dia melihat Lin Bai menghilang di udara, niat membunuh berkumpul ke arahnya, dan dia buru-buru berkata, tidak. Gao Rui baru saja menyadarinya. Niat membunuh dan hendak mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya untuk melawan. Namun saat ini, dia tiba-tiba merasakan nafas dingin keluar dari lehernya, dia menunduk dan melihat bekas pedang di lehernya, dan darah mengalir ke bawah. Gao Rui tertegun, dia merasa nyawanya telah hilang dan dia tidak lagi memiliki kendali atas tubuh fisiknya. Lin Bai muncul di depannya dan berkata dengan dingin, aku berkata, jika ini pertarungan hidup dan mati yang nyata, aku dapat dengan mudah membunuhmu dalam 3 pedang. Apa? Pedang yang sangat cepat. Gao Rui miliknya matanya membelalak, dan setelah mengucapkan kata-kata terakhir, dia jatuh ke tanah dengan mata tertuju pada wajahnya. Song Zi di samping melihat Gao Rui tidak mampu melawan di bawah pedang Lin Bai, dia segera menjadi pucat karena ketakutan, dan berkata dengan gemetar, jangan bunuh aku, Tuan Pedang Muda Timur, jangan bunuh aku. Aku juga. Aku terpaksa tidak punya pilihan selain Tuan Yue Hua yang memaksaku. Song Zi memandang Lin Bai dengan ekspresi membunuh di wajahnya, dan sangat ketakutan hingga dia menangis. Dengan air mata berlinang, dia memohon kepada Lin Bai dengan menyedihkan. Aku akan melepaskan Luao dan Fang Jin, biarkan mereka pergi, tolong jangan bunuh aku, kata Song Zi dengan ekspresi ngeri, dan buru-buru melepaskan Luao dan Fang Jin yang diikat di belakang punggung mereka. Luao dan Fang Jin mendapatkan kembali kebebasan mereka dan segera mendatangi Lin Bai pada saat ini, keduanya memandang Lin Bai dengan ekspresi terkejut di wajah mereka.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang mengobrol dan tertawa bersama mereka di perahu roh Yue Qing sebenarnya adalah master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian yang baru dipromosikan, Dong Fang Bai, salah satu dari 9 jenius jahat di Lingnan. Bab 1548, Murid luar dari Sekte Pedang Tongtian. Luao dan Fang Jin keluar dari masalah dan datang ke sisi Lin Bai. Jangan bunuh aku. Tuan Yuehua mengatur agar aku mengatakan semua ini. Tuan Yuehua lah yang ingin membunuhmu. Adalah niat Gao Rui untuk menangkap Luao dan Fang Jin. Tidak ada hubungannya dengan itu. Lakukan denganku. Songzi buru-buru menjelaskan kepada Lin Bai, mencoba yang terbaik untuk menjauhkan diri dari masalah ini. Ketika Lin Bai melihat Songzi yang terus memohon belas kasihan, matanya menjadi semakin dingin, dan dia berkata, Saudara Fang Jin, Saudara Luao, wanita ini diserahkan padamu. Bunuh atau potong kepalanya, terserah kamu. Lin Bai meliriknya dengan acuh tak acuh. Sekali melihat Songzi menunjukkan bahwa bukan Lin Bai tidak ingin membunuhnya, tetapi Lin Bai melihat bahwa dia tidak lagi memiliki niat membunuh di dalam hatinya dan tidak memiliki niat untuk membunuhnya. Menolak sama sekali. Membunuh seorang wanita tak bersenjata yang ketakutan setengah mati tidak akan membawa rasa kemuliaan bagi Lin Bai. Sebaliknya, Lin Bai juga tahu bahwa Luao dan Fang Jin tidak akan melepaskan Songzi. Oke, aku sudah lama ingin membunuh perempuan jalang ini. Luao mencibir dan memukul kepala Songzi dengan telapak tangan. Meskipun Fang Jin tidak suka berkelahi, serangan gabungan Songzi dan Gao Rui barusan berhasil menangkap mereka. Melihat Luao mengambil tindakan, Fang Jin bergegas menuju Songzi tidak mau kalah. Melihat Lin Bai tidak mengambil tindakan, Songzi langsung menjadi sangat gembira. Menghadapi Luao dan Fang Jin jauh lebih mudah baginya daripada melawan Lin Bai. Dia buru-buru menggunakan kekuatan kultivasinya untuk membunuh Luao dan Fang Jin. Namun setelah 100 gerakan, Songzi langsung terbunuh oleh pedang Luao dan Fang Jin. Pada saat ini, Li Zong terbelah dua oleh pedang Lin Bai, dan Gao Rui serta Songzi meninggal secara tragis. Lang Ning memandang Lin Bai dengan bingung, dan berteriak dengan tergesa-gesa, naik. Naik, semua prajurit datang. Bunuh Dong Fang Bai, bunuh Yue Qing, kembali ke kamar dagang Silver Moon, Tuan Yuehua punya banyak masalah. Hadiah. Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya, berdiri dengan bangga, menatap ribuan prajurit di antara penonton, dan berkata dengan dingin, mereka yang tidak takut mati, datang dan cobalah. Meskipun ini prajuritnya banyak, mereka kuat, mereka takut dengan budidaya Lin Bai, dan bahkan lebih takut lagi pada Sekte Pedang Tongtian di belakang Lin Bai, yang telah diwarisi selama 20.000 tahun di Tanah Lingnan. Ayo, Lang Ning berteriak dengan marah. Seorang prajurit menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya, dan berkata dengan mata tajam, Tuan Yuehua benar-benar ingin memberi kita hadiah yang besar. Lang Ning berteriak, itu wajar, ketika masalah ini selesai, saya secara alami akan pergi ke Yuehua Tuan Muda, tolong beri saya hadiah. Berikan semuanya kepada saya. Ekspresi prajurit itu menjadi galak, dia mengumpulkan kekuatan di sekujur tubuhnya, dan berkata dengan penuh semangat, oke, untuk hadiahnya, saya akan memperjuangkannya. Prajurit mengertakkan giginya, mengaktifkan keterampilannya, dan menampilkan seni bela dirinya. Kekuatan spiritual dalam jumlah yang tak tertandingi menyerang Lin Bai. Mata Lin Bai menjadi dingin dan dia memelototi prajurit itu. Pedang iblis siap untuk digunakan. Tapi sebelum prajurit itu bisa mengambil tindakan, sebilah pedang tajam melewati lehernya dan memenggal kepalanya. Siapa yang berani menyakitiku, Tuan Muda Pedang dari Sekte Pedang Tongtian? Saat kepala prajurit itu terbang, suara menderu menyebar ke seluruh kediaman Gunung Janji. Lang Ning memandang pria yang menghunus pedang dengan sangat terkejut, dan berkata dengan marah, Tang Biao, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menyerang salah satu bangsamu sendiri, di mana Dong Fang Bai? Pria yang menghunus pedang, bernama Tang Biao, adalah Yinyu salah satu prajurit dari kamar dagang yang menekan Yue Qing. Tetapi pada saat ini, Tang Biao benar-benar mengambil tindakan terhadap salah satu temannya. Tang Biao baru saja melihat prajurit itu ingin bergegas maju dan melawan Lin Bai, dia mengaktifkan pedang guntur dalam sekejap, dan memenggal kepala pria itu dengan satu pedang. Tang Biao memandang Lang Ning dengan wajah marah dan berkata, pelayan Lang Ning, meskipun saya, Tang Biao, bekerja di bawah kamar dagang bulan perak, saya hanya berjanji untuk membantu Anda mengepung dan menekan Yue Qing hari ini, tetapi saya tidak melakukannya katakan bahwa aku akan membantumu mengepung dan menekan Yue Qing. Aku adalah master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Lang Ning berseru, apa maksudmu? Apa maksudmu? Tang Biao mendengus dingin. Dia mengeluarkan pakaian bersih dari tas penyimpanannya dan segera memakainya. Dia mengepalkan tinjunya pada Lin Bai dengan hormat. Penuh hormat salut. Tang Biao, murid luar dari Sekte Pedang Tongtian, memberi penghormatan kepada Master Pedang Sao. Tang Biao membungkuk hormat.
Etiket ini penuh dengan rasa hormat dan kekaguman, saya tidak tahu identitas Master Pedang Sao sekarang. Di sana banyak pelanggaran. Silakan undang Master Pedang Sao. Maafkan saya, jika saya, Tang Biao, cukup beruntung meninggalkan Gunung Uji hidup-hidup hari ini, saya, Tang Biao, akan kembali ke aula hukum pidana sekte luar sekte Pedang Tongtian untuk mengambil kesalahanku. Lin Bai juga takut dengan tindakan Tang Biao, tetapi ketika dia mendengar Tang Biao mengatakan ini, begitu dia mengatakan ini, Lin Bai juga menjawab, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Kamu boleh bangun. Terima kasih Tuan Shao Jian atas kemurahan hati Anda. Tang Biao kemudian berdiri. Lang Ning sangat marah atas tindakan Tang Biao sehingga dia gemetar dan berkata, Tang Biao, kamu. Baiklah, baiklah, karena kamu ingin mati bersama Tuan Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtianmu hari ini, kalau begitu aku akan mewujudkannya untukmu. Semuanya, ayolah. Lang Ning berteriak pada yang lain lagi. Pada saat yang sama, di kediaman Gunung Janji, niat pedang tajam dan kekuatan pedang meledak. Siapa yang berani menyentuhku, Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian? Apakah kamu mencari kematian? Seorang pendekar pedang terbang keluar dari tim, mendatangi Tang Biao, mengepalkan tinjunya dan berkata, Celun, murid luar dari Sekte Pedang Tongtian, beri hormat pada Tuan Pedang Muda. Celun, kamu. Mata Lang Ning melebar dengan marah. Kemudian, di antara ribuan prajurit, semua pembudidaya pedang terbang dan datang ke sisi Tang Biao. Jia Fang, murid luar dari Sekte Pedang Tongtian, memberi penghormatan kepada Guru Shao Jian. Niu Yi, murid luar dari Sekte Pedang Tongtian, memberi penghormatan kepada Guru Shao Jian. Murid luar dari Sekte Pedang Tongtian. Murid luar dari Sekte Pedang Tongtian. Murid, kami akan memberikan penghormatan kepada Tuan Pedang Muda. Pada saat ini, lebih dari 300 pembudidaya pedang dalam tim terbang keluar, datang ke sisi Tang Biao, dan selalu mengepalkan tinju mereka pada Lin Bai. Sebuah hadiah. Yue King, yang sedang duduk bersandar di dinding, terkejut saat melihat pemandangan ini. Itu masih jalan buntu sekarang, tapi saya tidak menyangka setelah Lin Bai mengungkapkan identitasnya, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah kalian semua murid luar? Lin Bai memandang lebih dari 300 prajurit di depannya dengan heran. Lin Bai tidak mengenali mereka, tetapi berdasarkan niat pedang dan kekuatan pedang mereka, dia dapat menyimpulkan bahwa mereka semua adalah pedang petani. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Gui Jing di kota Zijin, di negeri Lingnan ini, dimanapun ada orang, di situ ada pembudidaya pedang. Selama ada pembudidaya pedang, mereka pasti ada hubungannya dengan Sekte Pedang Tongtian. Di dalam Sekte Pedang Tongtian, jumlah total murid dalam dan luar melebihi 1 juta. Dan jumlah murid di luar Sekte Pedang Tongtian bahkan lebih banyak lagi. Ada begitu banyak sehingga bahkan Sekte Pedang Tongtian sendiri tidak dapat menghitungnya. Selama 20.000 tahun terakhir, Sekte Pedang Tongtian telah memiliki ajarannya sendiri, tetapi prajurit manapun yang ingin berlatih ilmu pedang dapat langsung masuk ke sekte luar, dan setelah menyelesaikan studinya, mereka juga dapat keluar dari sekte tersebut. Lin Bai masih ingat ketika Gui Jing berteriak keras di kota ungu emas, ratusan ribu pembudidaya pedang muncul, semuanya mengaku sebagai murid luar dari Sekte Pedang Tongtian. Baru sekarang Lin Bai mengerti mengapa Sekte Pedang Tongtian disebut sebagai salah satu dari 7 sekte tak tertandingi di Lingnan. Yayasan semacam ini mungkin salah satu dari sedikit sekte di Lingnan. Bab 1549 Kekuatan Tuan Shao Jian. Lebih dari 300 pembudidaya pedang berdiri bersama Tang Biao, berdiri di depan Lin Bai dan melindungi Lin Bai. Jangan khawatir, Tuan Pedang Shao. Kami di sini hari ini. Mereka ingin membunuh Tuan Pedang Shao dari sekte kami kecuali mereka melangkahi kami, kata Tang Biao dingin. Tuan Shao Jian, ada banyak murid luar dari Sekte Pedang Tongtian di dinasti Lin Hai. Tuan Shao Jian, tolong jangan khawatir. Saya hanya perlu mengirim pesan untuk meminta bantuan. Dalam 1 jam, ada lebih dari 10.000 pembudidaya pedang. Terburu-buru ke kediaman Gunung Janji, jika Kamar Dagang Bulan Perak ingin berperang, maka kita akan bertarung dengan mereka. Tang Biao berkata dengan dingin. Tang Biao, kalian. Lang Ning memandang Tang Biao dengan marah dan gemetar. Tang Biao berkata dengan dingin, pelayan Lang Ning, meskipun kami meminta makanan di bawah Kamar Dagang Bulan Perak Anda, Kamar Dagang Bulan Perak Anda mengumpulkan kerumunan untuk mengepung dan menekan Tuan Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian saya. Kejahatan apa yang dilakukan kamu berani mengambil? Jangan berani-berani menyalahkanku. Apakah Kamar Dagang Bulan Perak benar-benar menganggap jutaan pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Tongtian sebagai hiasan? Jika Sekte Pedang Tongtian ingin menghancurkanmu Kamar Dagang Bulan Perak, bahkan tidak memerlukan jutaan pembudidaya pedang di Sekte untuk mengambil tindakan. Yang diperlukan hanyalah Sekte. Sebarkan berita bahwa kami, murid luar di dinasti Lin Hai,
dapat melenyapkan bulan perak Anda kamar dagang dalam 10 hari. Jika Anda tidak percaya, datang saja dan coba. Tang Biao berkata dengan ekspresi jahat di wajahnya. Kamu, Lang Ning sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah di depan semua orang. Ekspresinya menjadi pucat dan dia berteriak dengan marah, prajurit lain, tunggu apa lagi? Cao Jianzun yang mengepung dan menekan Tongtian Sekte Pedang telah diterapkan. Kami tidak akan melakukannya hari ini. Bunuh mereka, dan ketika Sekte Pedang Tongtian mendapat berita di masa depan, kamilah yang akan mati. Bunuh mereka, raung Lang Ning. Haruskah kita mengambil tindakan? Bisakah kita bangun? Mart, bagaimana saya bisa masuk ke air berlumpur ini? Sekarang sulit untuk turun dari harimau. Jika Anda tidak bangun, Anda akan mati, dan jika Anda bangun, kamu akan mati. Banyak prajurit meraung dengan marah, di dalam hati mereka diam-diam memarahi Tuan Muda Yue Hua karena bukan manusia. Saudaraku, karena semuanya jalan buntu, mari kita cari jalan keluarnya. Selama kita bisa membunuh Dong Fang Bai dan membunuh murid luar Sekte Pedang Tongtian ini, kita masih bisa hidup. Bunuh. Pada saat ini pejuang lain telah berpikir jernih mengenai pertaruhan dalam masalah ini. Sekarang kejahatan mengepung dan menindas Tuan Pedang Muda Sekte Pedang Tongtian masih terkonfirmasi. Selama Sekte Pedang Tongtian mendapat beritanya, tak seorang pun dari mereka yang berpartisipasi dalam masalah ini hari ini bahkan dapat berpikir untuk melarikan diri. Sekarang mereka hanya bisa bertarung mati-matian dan membunuh Dong Fang Bai dan yang lainnya, sehingga mereka bisa memiliki secercah harapan. Karena kamu mencari kematian, kami akan membantumu. Tang Biao dan lebih dari 300 pembudidaya pedang bergegas keluar satu demi satu dan menyerang lebih dari 700 orang yang bergegas. Harus dikatakan bahwa para pembudidaya pedang yang dikirim oleh pedang Tongtian masih memiliki kekuatan 3 poin tidak peduli seberapa buruk mereka. 300 pembudidaya pedang bergegas keluar dan bertarung secara seimbang dengan lebih dari 700 prajurit. Oke, bunuh dia, teriak Lang Ning dengan semangat, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia hanya bisa bertahan jika dia membunuh Lin Bai. Namun saat ini, Lang Ning melihat prajurit lain bergegas ke arahnya, malah dia berbalik dan langsung lari dari Gunung Janji. Lin Bai mengangkat matanya dan berkata dengan suara dingin, mau lari. Lin Bai melintasi jarak 1000 meter dalam satu langkah dan menyusul Lang Ning. Dong Fang Bai, jangan terlalu sering menindas orang lain. Lang Ning langsung meraung saat melihat Lin Bai mengejarnya. Lin Bai mendengus dingin, dan pedang iblis bersinar dengan cahaya dingin di tangannya, mengenai tenggorokan Lang Ning. Sebuah pedang melintas dan menyerang dengan ketajaman yang tak tertandingi. Lang Ning berkata dengan wajah pucat, Dong Fang Bai, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Semua ini adalah perintah Tuan Yue Hua. Dialah yang memerintahkanku untuk membunuhmu, bukan aku, kata Lin Bai dingin. Kalau begitu jangan berjalan terlalu cepat di jalan menuju Huangquan, saya akan mengirim Tuan Yue Hua turun untuk menemui Anda segera. Lin Bai menghunus pedangnya dan menembus tenggorokan butler Lang Ning. Lang Ning segera jatuh ke dalam genangan darah dan mati dengan mata terbuka. Pada saat ini, Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa di medan perang, 300 pembudidaya pedang telah membunuh lebih dari 700 prajurit lainnya. Setelah membunuh semua prajurit di sini, Tang Biao dan yang lainnya berkumpul di depan Lin Bai lagi. Tuan Pedang Muda, tempat ini telah diurus. Tang Biao melihat ladang mayat di Wisma Gunung Janji. Mereka sudah lama terbiasa dengan hal ini. Lagi pula, sebagai penjaga di kamar dagang bulan perak, mereka seringkali harus keluar untuk bertarung. Dari Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih untuk kali ini, saudara dan saudari. Tuan Cao Jian sangat sopan. Jika Tuan Cao Jian mengungkapkan identitasnya lebih awal, saya tidak akan membantu kamar dagang Silver Moon untuk berurusan dengan Anda. Itu benar, Tuan Cao Jian terlalu sopan. Bagaimanapun, kami juga murid dari sekte yang sama. Saya putus asa pada awalnya. Jika sekte itu tidak ada bersedia menerimaku sebagai murid luar, aku mungkin telah digigit anjing liar di hutan belantara. Mati. Siapapun yang ingin berurusan dengan Tuan Pedang Muda sama dengan berurusan dengan Sekte Pedang Tongtian. Jika dia ingin berurusan dengan Tongtian Sekte Pedang, pertama-tama dia harus bertanya kepada kami murid luar. 300 pembudidaya pedang berkata dengan penuh semangat. Lin Bai sangat berterima kasih. Dia tidak pernah menyangka bahwa murid luar ini akan begitu setia kepada Sekte Pedang Tongtian. Tang Biao berkata dengan lembut, Tuan Muda Pedang, Anda tidak perlu ragu. Kami dan pembudidaya pedang lainnya bukan dari keluarga terkenal, kami juga bukan dari keluarga terkenal. Kami hanyalah keberadaan yang tidak mencolok di tanah Lingnan. Jika bukan karena Sekte Pedang Tongtian, tidak akan ada ajaran. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk mencapai tingkat kultivasi yang kita miliki saat ini. Jadi, kami sangat berterima kasih kepada sekte tersebut. Tang Biao menjelaskan dengan ringan.
Lin Bai mengangguk dengan tiba-tiba menyadari. Para pembudidaya pedang ini pada dasarnya adalah murid dari keluarga miskin di Lingnan. Mereka tidak memiliki koneksi atau latar belakang keluarga dan hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Dan dengan bakat mereka, sulit untuk bergabung dengan sekte lain. Yang ada hanya sekte luar dari sekte pedang Tongtian. Selama Anda bersedia berlatih ilmu pedang, sekte pedang Tongtian bersedia menerima Anda sebagai murid. Tidak diragukan lagi, ini adalah kesempatan bagi murid-murid malang ini, seperti memberi seorang pengemis semangkuk mie kuah panas di musim dingin, yang tentu saja akan membuat orang bersyukur selama sisa hidup mereka. Lin Bai berkata, tetapi jika Anda membantu saya melawan kamar dagang Silver Moon hari ini, itu mungkin akan merusak masa depan Anda. Saya khawatir Anda tidak akan bisa kembali ke kamar dagang Silver Moon. Tang Biao terkekeh dan berkata, jika kamu tidak bisa kembali, kamu tidak bisa kembali. Yah, karena kita sudah berdiri, kita tidak pernah berpikir untuk kembali ke kamar dagang Silver Moon. Selain itu, Lingnan adalah orang yang sangat baik. Tempat yang besar. Apakah kamar dagang bulan perak satu-satunya tempat untuk mencari nafkah? Itu benar, paling buruk. Pindah ke tempat lain. Ini tempatnya. Meskipun kekuatan kultivasi kita tidak sebaik Guru Shaojian, tidak masalah mencari nafkah di tanah Lingnan. Tuan Shaojian tidak perlu mengkhawatirkan kami tidak akan kembali ke kamar dagang Silver Moon. 300 pembudidaya pedang berkata satu demi satu. Lain. Lin Bai dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda. Ketika Anda kembali ke sekte di masa depan, Anda bisa datang kepada saya di gerbang dalam. Saya, Dong Fang Bai, pasti akan menyiapkan jamuan makan untuk menyambut Anda semua. Terima kasih, Tuan Shaojian. Haha, kalau begitu mari kita tunggu dan minum anggur Tuan Pedang Shao. 300 pembudidaya pedang tertawa gembira. Tang Biao berkata pada saat ini, Tuan Pedang Muda, tampaknya kamar dagang bulan perak memiliki dendam terhadap Anda. Apakah Anda ingin saya memanggil murid luar di dinasti Lin Hai untuk memberi pelajaran pada kamar dagang bulan perak? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Kali ini saya keluar hanya untuk pelatihan dan saya tidak ingin menggunakan terlalu banyak kekuatan sekte. Tang Biao tiba-tiba menyadari bahwa dia masih bingung mengapa Lin Bai menyembunyikan identitasnya. Tuan Muda Pedang Tuan, berhati-hatilah. Meskipun kamar dagang bulan perak tidak sebesar sekte pedang Tongtian kita, ia masih cukup kuat di dinasti Lin Hai ini, Tang Biao mengingatkan. Tentu saja, Tuan Muda Pedang tidak perlu takut pada mereka. Jika Tuan Muda Pedang membutuhkannya, dia hanya perlu mengangkat tangannya di kota Haiji. Murid luar yang tak terhitung jumlahnya pasti akan datang setelah mendengar beritanya. Kota Haiji. Seharusnya ada ratusan ribu murid luar yang berlama-lama, bahkan jutaan. Kata Tang Biao sambil tersenyum. Apakah semudah itu? Lin Bai bertanya dengan heran. Tang Biao terkekeh dan berkata, kamu adalah penguasa pedang muda dari sekte pedang Tongtian, dan kamu adalah pemimpin dari jutaan pembudidaya pedang. Jika kamu naik ke atas dan berteriak, semua murid yang telah tinggal di sekte luar dari sekte pedang Tongtian akan merespons. Mungkinkah Tuan Muda Pedang masih berpikir bahwa posisi Tuan Pedang Muda hanya untuk nama yang bagus? Tidak, Tuan Muda Pedang dari sekte pedang Tongtian memenuhi syarat untuk memobilisasi semua murid dari sekte di Lingnan. Lagi pula, kamu akan berada di masa depan. Kemungkinan besar dia akan menjadi ahli pendekar pedang dari sekte pedang Tongtian. Tang Biao berkata sambil terkekeh. Lin Bai mengangguk sedikit pada saat ini, dia memiliki pemahaman yang benar-benar baru tentang kekuatan Tuan Pedang Muda. Ternyata posisi Master Pedang Muda sangat berguna di negeri Lingnan. Bab 1550 berpura-pura menjadi pasangan. Lin Bai berterima kasih kepada Tang Biao dan murid luar lainnya atas bantuan mereka. Kali ini, Luao dan Fang Jin muncul dengan senyuman di wajah mereka. Luao tersenyum pahit dan berkata, Saudara Dong Fang, aku tidak mengira kamu adalah Dong Fang Bai, Master Pedang Muda yang baru dipromosikan dari Sekte Pedang Tongtian. Itu benar-benar membuatku malu. Aku memikirkannya, untuk lebih lanjut lebih dari sebulan, aku telah berada di sini dari waktu ke waktu. Lucu sekali memikirkanmu membual tentang dirimu sendiri di depanku. Kata Luao sambil tersenyum masam. Lin Bai terkekeh dan berkata, meskipun saya adalah Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, saya jarang meninggalkan sekte tersebut. Dalam sebulan terakhir, saya mendengarkan Saudara Luao berbicara tentang hal-hal menarik di Lingnan. Saya telah memperoleh banyak pengetahuan. Luao tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, karena Tuan Muda Pedang tidak menyalahkanku, maka aku bisa keluar dan membual kepada orang lain di masa depan, aku bersenang-senang dengan Tuan Muda Pedang Timur Baiba dari Sekte Pedang Tongtian. Bung! Siapa yang berani macam-macam denganku? Hahaha. Luao menggoda, menyebabkan para penggarap pedang di sekitarnya dan Lin Bai tersenyum tak berdaya. Fang Jin dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya dan berkata,
Saudara Dongfang, kali ini kita jatuh ke tangan Gao Rui dan Song Zi. Terima kasih atas bantuan Anda, jika tidak, kami mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, jika bukan aku yang melukaimu. Gao Rui dan Song Zi tidak akan mengganggumu, jadi tidak perlu berterima kasih. Fang Jin dan Luao keduanya tersenyum tipis, tidak berkomitmen. Pada saat ini, Lin Bai berbalik dan melihat Yue Qing bersandar di dinding, wajahnya sepucat kertas dan berlumuran darah hitam. Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa Yue Qing masih memiliki racun pedang penyelamat di tubuhnya. Lin Bai buru-buru menghindar, mengambil pedang penyelamat di sebelah tubuh Li Zong, mendatangi Yue Qing, dan berbisik, kamu bilang pedang penyelamat bisa menyerap racun dari tubuhmu. Bertahan sekarang. Pedang ada di tanganku, apa yang bisa saya lakukan untuk menyerap racun dari tubuh Anda? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Yue Qing menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, matanya yang berbentuk almond sedikit melengkung pada kerudung putih, dengan senyuman gembira di matanya, Tuan Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian begitu agung. Lin Bai tidak marah. Dia menghela nafas pelan, katakan padaku, bagaimana aku bisa menyerap racun dari tubuhmu? Yue Qing tidak terburu-buru memberitahu Lin Bai cara menyerap racun dari tubuhnya dengan pedang penyelamat. Sebaliknya, dia meminum obat darinya. Tas penyimpanan dia mengeluarkan 3 energi pedang. Apakah kamu masih ingat bahwa kamu berjanji padaku bahwa kamu akan melakukan 3 hal untukku dengan 3 energi pedang? Yue Qing bertanya dengan lemah. Lin Bai mengangguk. Yue Qing mengambil sepotong energi pedang dan menyerahkannya kepada Lin Bai, kamu baru saja menyelamatkanku dengan energi pedang ini. Kamu telah melakukan sesuatu untukku. Lin Bai tampak seperti biasa, mengambil energi pedang, dan mengubahnya. Jejak cahaya hitam terbentuk dan menyatu ke dalam tubuh Lin Bai. Lin Bai menyelamatkan nyawa Yue Qing. Masuk akal baginya untuk mengambil energi pedang dan mengembalikannya ke Lin Bai. Jika tidak, siapa lagi yang bersedia membawa ribuan master seni bela diri dari kamar dagang perak bulan untuk menyelamatkan Yue Qing? Energi pedang kedua ini, Yue Qing mengeluarkan energi pedang kedua pada saat ini dan berkata, Dongfang Bai, aku ingin kamu membantuku. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang bisa aku bantu? Yue kata King. King berkata dengan ekspresi sedikit bersemangat, bantu aku mengambil kembali kamar dagang bulan perak dari paman keduaku. Ini adalah pekerjaan seumur hidup ayahku. Itu tidak boleh jatuh ke tangan penjahat pengkhianat seperti Yue Zheng. Lin Bai menatapnya. Melihat langsung energi pedang kedua di tangan Yue Qing, dia masih tidak mengambilnya. Tang Biao berkata pada saat ini, Tuan Pedang Muda, situasi di kota Haiji sekarang kacau, terutama karena pesta prajurit dewa akan segera dimulai, dan ada lebih banyak prajurit yang datang dan pergi. Adapun kamar dagang Silver Moon, sejak kematian Presiden lama, Wakil Presiden Yue Zheng telah mengambil alih tanggung jawab keseluruhan. Sekarang setiap langkah kamar dagang, besar dan kecil, diputuskan oleh Yue Zheng. Termasuk kamar dagang Silver Moon. Manajemen puncak juga sangat percaya pada Yue Zheng. Tang Biao dengan singkat memberitahu Lin Bai informasi umum tentang kamar dagang Silver Moon. Selain itu, Tuan Muda Pedang, meskipun Anda adalah Tuan Muda Pedang dari Sekte Pedang Tongtian, ini adalah masalah keluarga di dalam kamar dagang bulan perak. Jika Anda dengan gegabah menggunakan posisi Anda sebagai Tuan Muda Pedang dari Pedang Tongtian Sekte memaksa manajemen senior kamar dagang bulan perak untuk memilih Yue Qing, gadis. Saya khawatir jika berita ini menyebar, para pejuang di Tanah Lingnan akan mengatakan bahwa Sekte Pedang Tongtian kita memiliki reputasi buruk karena yang besar menindas yang kecil. Jika kamar dagang bulan perak mengajukan keluhan kepada kepala sekolah Master Pedang, aku khawatir Master Pedang akan melakukannya. Jika Anda disalahkan, Master Shaojian, Anda juga akan dihukum oleh sekte tersebut. Tang Biao berkata penuh arti. Lin Bai berkata, Anda juga mendengarnya. Jika saya menggunakan kekuatan Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, bahkan jika saya membantu Anda menangkap sementara Presiden Kamar Dagang Bulan Perak, selama Anda menunggu saya untuk pergi, para pejabat tingkat tinggi itu tetap tidak akan mematuhimu. Ketika Yue Qing mendengar kata-kata Lin Bai, matanya sedikit kecewa, dan kehilangan kilau dalam sekejap. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, berhenti membicarakan hal ini sekarang, pertama beritahu aku cara menggunakan pedang penyelamat untuk menyedot racun dari tubuhmu. Tidak perlu. Yue Qing menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menolak Lin Bai. Kemudian, dia menyeret tubuhnya yang sakit dan menopang dinding dengan telapak tangannya. Dia berdiri kokoh dari tanah, mengangkat langkahnya, dan berjalan selangkah demi selangkah keluar Wisma Gunung Janji. Setiap langkah yang diambilnya terasa sangat berat, seolah-olah kakinya diikat ke gunung besar, setiap kali dia melangkah, itu sangat sulit. Tubuhnya gemetar, dan setiap langkah yang diambilnya akan terhuyung beberapa kali. Darah hitam di tubuhnya mengikuti pakaian putihnya dan meninggalkan jejak panjang di tanah. Namun meski lukanya sangat serius,
meski dia tahu dia tidak jauh dari kematian, dia tetap berjalan menuju kota Haiji. Mau kemana? Lin Bai berdiri, menatap punggung Yue Qing dan berteriak. Kembali ke kota Haiji, Yue Qing menjawab sedikit. Lin Bai menyusul Yue Qing dan berkata, kamu masih memiliki racun di tubuhmu. Ayo kita buang racunnya dulu, oke. Yue Qing berkata, jika kamu tidak ingin membantuku, bahkan jika kamu menyingkirkannya. Racun di tubuhku, jika aku kembali ke kota Haiji, aku akan tetap mati, jadi apa gunanya? Lin Bai berkata dengan sedikit marah, kalau begitu kamu tahu bahwa kamu sudah mati, dan kamu masih ingin kembali. Apakah kamu wanita bodoh? Lin Bai mengatakan ini kata-kata itu juga membuatnya marah. Dia menatap Lin Bai dengan air mata keluhan mengalir dari matanya. Air mata yang mengalir dari matanya penuh dengan keluhan. Tapi dia masih dengan keras kepala berteriak pada Lin Bai, kamar dagang bulan perak adalah usaha seumur hidup ayahku. Untuk itu, ayahku bahkan mempertaruhkan nyawa ibuku. Dan kamar dagang bulan perak, yang telah dijalankan selama lebih dari 200 tahun, jatuh ke tangan penjahat seperti Yue Zheng. Selain itu, jenazah ayahku masih di kota Haiji, masih di kamar dagang bulan perak. Perdagangan, dan masih di tangan Yue Zheng. Sebagai seorang anak, bukankah aku harus kembali dan mengumpulkan tulang-tulang ayahku? Dongfang Bai, kita semua adalah anak-anak. Jika orang tuamu meninggal di negara asing, akankah kamu tidak membalaskan dendam mereka? Maukah kamu mengumpulkan tulang-tulangnya untuk mereka? Yue Qing berteriak keras kepala pada Lin Bai. Bagian pertama dari kata-kata Yue Qing tidak menyentuh Lin Bai, tetapi bagian kedua menyentuh hati Lin Bai. Sekarang orang tua Lin Bai hilang, dan mereka tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Mendengar ini, ekspresi Lin Bai terdiam. Air mata jatuh dari mata Yue Qing dan dia berkata dengan dingin, karena kamu tidak mau membantuku, maka jangan hentikan aku. Setelah mengatakan itu, Yue Qing terus berjalan ke depan. Lin Bai tetap diam dan tidak menghentikan Yue Qing. Pada saat ini, Fang Jin, Luao, Tang Biao dan yang lainnya tidak menyela, menatap Lin Bai dengan tatapan kosong. Beri aku energi pedang. Setelah Yue Qing mengambil beberapa langkah, suara Lin Bai datang dari belakangnya. Yue Qing melihat ke belakang dengan terkejut dan menatap Lin Bai. Lin Bai menatap Yue Qing dengan tegas dan berkata, beri aku energi pedang dan aku akan membantumu, bukan untuk posisi Presiden Kamar Dagang Bulan Perak, tetapi hanya untuk kata-katamu. Untuk menjadi seorang putra. Kata Yue Qing dari dia mengeluarkan energi pedang lain dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai, dengan air mata kebahagiaan di matanya, terima kasih. Ketika Tang Biao melihat bahwa Lin Bai telah membuat keputusan untuk membantu Yue Qing, dia segera berkata, Tuan Cao Jian, sebenarnya, jika Anda bersikeras membantu Nona Yue Qing, itu bukanlah jalan buntu. Saya punya rencana yang tidak hanya dapat membantu Nona Yue Qing mendapatkan kembali posisi presiden, tetapi juga memungkinkan Guru Cao Jian untuk melindungi wajah Sekte Pedang Tongtian. Dan Master Pedang tidak akan dihukum. Tang Biao berkata sambil tersenyum. Ketika Lin Bai dan Yue Qing mendengar ini, mereka berdua memandang Tang Biao dengan ekspresi bahagia. Luao berkata dengan marah, Saudara Tang Biao, beritahu saya jika Anda punya rencana bagus. Lihatlah apa yang telah Anda lakukan terhadap Tuan Pedang Muda dan Nona Yue Qing. Lin Bai juga berkata, Saudara Tang Biao, apakah kamu benar-benar punya sebuah solusi? Tang Biao berkata sambil tersenyum, ini adalah rencana putus asa. Jika Anda benar-benar ingin melaksanakan rencana ini, maka saya khawatir kalian berdua harus membayar sejumlah harga. Yue Qing berkata dengan dingin, selama karena kamar dagang bulan perak tidak jatuh ke tangan penjahat Yue Zheng itu, aku akan membayar berapapun harganya. Tang Biao memandang Lin Bai sambil tersenyum dan bertanya, apa maksudmu dengan Tuan Pedang Muda? Lin Bai berkata, milikmu apa rencananya? Katakan padaku. Kemudian karena Tuan Cao Jian memintaku untuk mengatakannya, aku akan mengatakannya. Tang Biao berkata, ini sangat sederhana. Strateginya adalah membuat Nona Yue Qing dan Tuan Cao Jian menjadi suami istri. Apa? Lin Bai tertegun dan menatap Tang Biao dengan mata terbelalak. Yue Qing juga memandang Tang Biao dengan tidak percaya. Jika Yue Qing benar-benar berencana mendedikasikan tubuhnya untuk mencari bantuan, dia pasti sudah mengundang Qisuan ketika dia berada di Sekte Pedang Tongtian. Tang Biao tersenyum dan berkata, Tuan Cao Jian dan Nona Yue Qing, jangan terlalu bersemangat. Ketika saya berbicara tentang menjadi suami dan istri, itu tentu saja hanya kepura-puraan. Nona Yue Qing, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, dalam keadaan Anda saat ini, jika Anda kembali ke kota Haiji dan kamar dagang bulan perak sendirian, Anda pasti akan disiksa sampai mati oleh Yue Zheng dan pejabat senior kamar dagang bulan perak perdagangan. Tetapi jika benar, akan berbeda jika kamu kembali sebagai istri dari Dongfang Bai, Tuan Muda Pedang dari Sekte Pedang Tongtian. Dengan identitas ini,
Bahkan jika Persatuan Pedagang Bulan Perak memakan hati beruang dan keberanian macan tutul, Yue Zheng akan benar-benar membunuhnya dengan cara apapun. Kamu, maka dia juga harus mempertimbangkan Sekte Pedang Tongtian kita. Lin Bai dan Yue Qing dengan cepat menganalisis kata-kata Tang Biao di dalam hati mereka. Tang Biao kemudian berkata, dengan identitas istri Dong Fang Bai, Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, setelah Nona Yue Qing kembali ke Kamar Dagang Bulan Perak, bahkan jika Yue Zheng gila dan ingin membunuhmu, pejabat senior Kamar Dagang Bulan Perak akan menghentikannya. Lagi pula, Kamar Dagang Bulan Perak tidak boleh menyinggung Sekte Pedang Tongtian. Pada saat itu, Nona Yue Qing akan memiliki masa penyangga. Mengingat Nona itu Yue Qing dapat mencapai hasil penjualan yang mengesankan hanya dalam 4 tahun di zona Perang Timur, keterampilan, selama periode penyangga ini, Nona Yue Qing cukup untuk memamerkan keahliannya agar para eksekutif senior Kamar Dagang Silver Moon melihat siapa orangnya siapa yang benar-benar dapat menghasilkan uang untuk Kamar Dagang Silver Moon. Nona Yue Qing pasti lebih tahu dari kita, Silver Moon. Kamar Dagang adalah aliansi para pedagang, dan para eksekutif senior Kamar Dagang Silver Moon hanya peduli pada keuntungan. Siapapun yang dapat membantu mereka menghasilkan uang akan dipilih sebagai presiden. Dengan cara ini, Nona Yue Qing dapat secara sah mendapatkan pengakuan dari eksekutif senior Kamar Dagang Silver Moon. Dan duduk di posisi presiden. Dan Tuan Muda Pedang tidak akan dihukum oleh Tuan Muda Pedang. Ketika masalah ini selesai, bahkan jika Tuan Muda Pedang meninggalkan kota Haiji, Nona Yue Qing sudah memegang kendali penuh pada saat itu. Kamar Dagang Bulan Perak. Tang Biao berkata dengan hati-hati. Saya ingin tahu apa pendapat Tuan Shaojian dan Nona Yue Qing tentang rencana ini. Setelah Tang Biao selesai berbicara, dia memandang Lin Bai dan Yue Qing sambil tersenyum.